Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Setelah memperbudak Morosa, tentu saja mudah untuk mempelajari informasi tentang sarang binatang buas dunia. Seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat bersiap untuk bertahan dari bencana binatang buas di dunia ini. Seluruh sarang binatang buas dunia memiliki 1 miliar binatang buas dunia ketika pertama kali dilahirkan. Pada saat itu, semua monster dunia berada dalam kondisi kelahiran pertama, yaitu tingkat pertama. Secara umum, dari 33 monster alam tingkat pertama, 1 monster alam tingkat kedua pada akhirnya akan lahir. 33 monster alam tingkat kedua akan melahirkan monster alam tingkat ketiga. Dengan analogi, dalam keadaan normal, lebih dari 30 monster dunia tingkat 6 lahir. Mereka bertarung dan melahap satu sama lain, dan orang yang bertahan pada akhirnya adalah raja terakhir. Akan memiliki kekuatan yang benar-benar mewakili asal mula kehancuran. Begitu raja lahir, bahkan jika Yunhe meledak dengan seluruh kekuatannya, dia harus berlutut saat menghadapi raja binatang buas. Pada saat ini, puncak sarang binatang buas seharusnya adalah binatang buas tingkat keempat, yaitu Bedi. Jumlah terbesar adalah monster dunia tingkat kedua. Jumlah binatang dunia yang hidup di sarangnya adalah sekitar 10 juta. 10 juta. Jumlah ini, meski sudah dipersiapkan sebelumnya, tetap membuat trio Yunhe mati rasa. Pantas saja bisa disebut malapetaka, tak heran bahkan keinginan awal pun berusaha sekuat tenaga mencari secercah harapan. Seiring berjalannya waktu, 10 juta Realm Beast saat ini akan berevolusi menjadi 1 juta Realm Beast tingkat ketiga, yang merupakan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Morosa saat pertama kali keluar dari sarangnya. Pada akhirnya, lebih dari 30.000 monster alam tingkat keempat akan lahir, 1.000 monster alam tingkat kelima akan lahir, lebih dari 30 monster alam tingkat 6 akan lahir, dan akhirnya seorang raja akan lahir. Menurut evolusi normal, raja terakhir tidak akan lahir sampai akhir era reinkarnasi ini. Namun, sekarang Morosa diperbudak dan intervensi dari aturan tertinggi telah mempercepat evolusi monster dunia. Pasalnya, keberadaan Yunhe dan ketiga pria itu mengancam mereka. Entah itu kemarahan, kebencian, krisis, atau pertahanan diri, binatang buas tidak akan lagi berevolusi sepelan sebelumnya. Hal ini pasti akan mempercepat kecepatan evolusi. Binatang buas dunia secara alami akan menjadi lebih kuat setiap kali mereka maju melalui tingkat evolusi. Saat pertama kali lahir, itu adalah permulaan. Ia hanya memiliki beberapa cara dasar, seperti membelah untuk melarikan diri dan berubah menjadi 99 klon. Seperti melahap asal-usul alam semesta kecil, ini adalah cara paling dasar. Setelah Anda mencapai level kedua, kekuatan Anda secara alami akan menjadi lebih kuat, dan Anda juga akan memiliki kekuatan magis tambahan, metode membakar darah. Itu adalah gerakan ketika Morosa tertahan oleh aliran udara yang kacau, matanya mengeluarkan darah, menyebabkan kecepatannya melonjak. Metode pembakaran darah dapat membakar darah dalam tubuh menjadi cahaya darah sehingga menyebabkan kekuatannya meroket. Ini adalah metode pertarungan yang umum. Cara pembakaran darah hanya memakan darah dan tidak merusak akarnya. Jika Anda mencapai level ketiga, Anda akan memiliki cara melarikan diri yang sebenarnya, Boundary Light Channel. Ini adalah metode meninggalkan saluran cahaya warna-warni yang dibuka Morosa terakhir kali dalam sekejap. Jika Anda tidak menggunakan jurus ini, Anda hampir pasti bisa melarikan diri jika menggunakannya. Misalnya, Morosa melarikan diri dari alam lubang campuran Yunhe dan memasuki alam semesta lubang campuran. Namun pada saat yang sama, hal ini juga akan merugikan fundamental. Cahaya berwarna itu sebenarnya disebut cahaya batas. Ini adalah energi yang dipancarkan dengan membakar alam di dalam tubuh. Ini adalah energi ruang waktu, yang dapat secara instan membangun saluran ruang waktu dan berteleportasi. Alam yang mudah terbakar, alam adalah fondasi dari setiap alam binatang. Saat itu, Morosa awalnya ingin kembali dari level ketiga ke level kedua, tetapi medan lubang campuran Yunhe terlalu kuat, dan kekuatan penindas berdampak besar pada ruang dan waktu, memaksa Morosa untuk terus terbakar, mengakibatkan kerugian langsung, kekuatan. Kembali satu tingkat. Begitu binatang buas mencapai tingkat keempat, alam di dalam tubuh akan menjadi lebih kuat.
Pada saat itu, tidak diperlukan pembakaran, dan cahaya batas di dalam tubuh dapat keluar tubuh dan mempengaruhi dunia luar. Area di mana cahaya batas memancar adalah medan cahaya batas. Di alam cahaya, kendali binatang alam atas alam meningkat pesat, dan kekuatannya akan ditingkatkan, sementara lawannya secara alami akan terpengaruh dan dilemahkan. Ini sangat mirip dengan metode kekosongan satu pikiran dari Dewa Kekosongan Sejati, yaitu kendali mutlak. Jika Anda mencapai level kelima, Anda akan mendapatkan jurus pembunuh yang benar-benar mengandung sumber kehancuran. Sejak kelahiran monster dunia, mereka tidak pernah memiliki metode pembunuhan yang nyata. Mereka hanya menggunakan metode seperti konsumsi daya, pembakaran darah, dan pelarian. Hingga level kelima, saya akhirnya memiliki jurus mematikan yang disebut penghancuran. Oleh karena itu, kekuatan monster alam tingkat kelima akan mengalami lompatan super. Binatang buas dunia pada saat itu akan memiliki gerakan yang sangat menghancurkan dan serangan yang sangat kuat. Setelah jurus penghancur terakhir digunakan, mudah untuk menghancurkan alam semesta kecil. Untuk menghancurkan alam semesta kecil Dewa Sejati, Dewa Kekosongan Sejati perlu meledak dengan kekuatan tempur puncak untuk dapat melakukannya. Itulah kekuatan tempur terhebat dari Dewa Kekosongan Sejati. Kapak raksasa bisa melakukannya, Yunhe bisa melakukannya, dan Luo Feng, yang kini telah menembus Dewa Sejati, juga bisa melakukannya. Dengan kata lain, monster dunia tingkat kelima setidaknya memiliki kekuatan tempur tertinggi dari Dewa Kekosongan Sejati. Dan jurus pembunuhan ini hanya mengandung sebagian dari sumber kehancuran. Hanya Raja Binatang dunia yang sejati dan terhebat yang memiliki asal mula kehancuran yang lengkap. Binatang dunia tingkat kelima harus membayar mahal untuk melakukan gerakan pembunuhan ini. Ia menghabiskan banyak energi dan tidak akan mau menggunakannya dengan mudah. Dan binatang dunia tingkat 6. Begitu monster alam memimpin dalam mencapai level ke-6, itu hampir berarti tidak ada harapan bagi monster alam lainnya. Karena monster dunia tingkat 6 ini akan membunuh semua makhluk berbahaya secepat mungkin, dan semua monster dunia tingkat 5 lainnya yang menimbulkan ancaman akan dibunuh secepat mungkin. Selama mereka tidak bodoh, orang pertama yang mencapai level ke-6 hampir pasti akan menjadi raja pada akhirnya. Dari segi kekuatan, ia hanya sedikit lebih kuat dari monster dunia tingkat kelima. Karena ia memiliki kekuatan yang sangat besar, ia dapat menggunakan jurus penghancur ini berkali-kali. Namun hal terpenting tentang monster dunia tingkat 6 adalah ia memiliki kemampuan untuk memiliki ribuan klon. Ini juga alasan mengapa begitu seseorang menjadi yang pertama menjadi monster dunia tingkat 6, dia hampir ditakdirkan untuk menjadi raja. Memasuki level ke-6, peningkatan kekuatan tempurnya tidak terlalu besar. Namun dia memiliki kemampuan untuk membuat puluhan ribu klon, dan dia dapat dengan mudah membuat puluhan ribu klon dan menyebarkannya ke seluruh lautan kosmik. Ia memiliki jutaan klon, bahkan jika Anda bertemu satu, bertarunglah dengannya dan bunuh salah satu klonnya. Namun untuk itu dampaknya tidak besar. Ada puluhan juta klon seperti itu. Tentu saja, di antara jutaan klon ini, salah satu pastilah dewa aslinya. Tubuh utama memiliki kekuatan tempur terkuat, sedangkan klon lainnya umumnya sangat lemah. Klon-klon itu bukan untuk bertarung, tapi untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan menyelamatkan nyawa mereka. Selama sebuah klon bertahan, meskipun tubuh aslinya mati, klonnya akan dengan cepat menyerap energi untuk memulihkan kekuatannya dan kembali ke puncak level ke-6. Ini berarti bahwa meskipun ratusan monster dunia tingkat 5 lainnya bergabung untuk membunuh dewa aslinya, selama ada satu klon dari monster dunia tingkat 6 yang tidak dihancurkan, ia akan muncul lagi setelah jangka waktu tertentu, dan kondisi kembali ke puncak. Setelah Realm Beast tingkat 6 lahir dari sarang Realm Beast lainnya tidak akan memiliki peluang. Semua ras di laut semesta tidak memiliki peluang. Kita hanya bisa menunggu sampai akhirnya menjadi raja lalu menghancurkan segalanya. Kita tidak boleh membiarkan monster dunia tingkat 6 lahir. Kata kapak raksasa secara langsung. Dia tidak bisa menahan perasaan takut dan gemetar di dalam hatinya. Eksistensi yang menentang surga ini tidak boleh dibiarkan dilahirkan. Jika tidak, semuanya akan hilang. Yunhe dan Luo Feng keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah monster alam tingkat 6 lahir, itu berarti Raja Monster Alam pada dasarnya telah lahir. Semuanya hilang. Apakah ada cara untuk membunuh monster dunia tingkat 6? Luo Feng bertanya pada Morosa. Saat ini,
Morosa telah dibebaskan dari kekuatan penekan oleh Yunhe. Memiliki 1. Morosa berkata, pembunuhan jiwa. Selama jiwa membunuh jiwa klon manapun, semua klonnya akan binasa. Tentu saja, ketika ia menjadi monster dunia tingkat 6, jiwanya juga sangat kuat. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuhnya dengan jiwanya. Yunhe dan 3 lainnya mengangguk dalam diam. Sungguh, binatang dunia tingkat 6 setidaknya memiliki kekuatan tempur tingkat abadi. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh jiwa mereka. Paling tidak ada orang kuat di lautan semesta yang mampu melakukannya. 2. Morosa berkata, bunuh semua monster alam tingkat 5 terlebih dahulu. Bunuh semua monster alam yang mengancam terlebih dahulu, dan cegah kelahiran monster alam tingkat 6. Pencegahan sejak dini. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah kelahiran monster dunia tingkat 6. Bunuh dia saat berada di tingkat kelima untuk mencegahnya menjadi tingkat ke-6. Sebenarnya masih ada 3 lagi. Morosa berkata, namun, bagi Anda, Guru, ini hanyalah solusi yang tidak berarti, dan Anda mungkin tidak akan menerimanya. Bukankah ini solusinya? Katakan padaku. Itu karena pengaruh takdir, kata Morosa. Takdir. Luo Feng bingung. Ya, Morosa mengangguk, 1 miliar makhluk dunia, takdir utamanya adalah melahirkan seorang raja. Jadi, ada beberapa aturan besi. Misalnya, setelah monster alam tingkat ke-6 lahir, jika monster alam tingkat ke-6 lainnya muncul, 2 monster alam tingkat ke-6 harus bertarung sampai mati, dan semua klon harus bertarung. Pemenangnya akan hidup, yang kalah akan mati. Jadi, tidak peduli apa yang terjadi pada monster dunia tingkat 6, hanya ada 1 monster tingkat 6 yang benar-benar hidup. 2 level 6, bertarung satu sama lain sampai mati, ini aturan besi. Benar saja, tidak ada cara lain. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Giant Axe berkata, dengan 2 monster dunia tingkat 6, tidak peduli yang mana yang pada akhirnya masih hidup, apakah ada bedanya bagi kita? Luo Feng juga mengerutkan kening. Tidak peduli monster dunia tingkat 6 mana yang menang dan bertahan, tidak ada bedanya bagi manusia atau semua ras di laut semesta. Tidak, ada perbedaannya. Yunhe menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah Morosa dan tersenyum, yang dimaksud Morosa adalah jika monster dunia tingkat 6 benar-benar lahir, kita juga bisa melatih Morosa menjadi monster tingkat 6. Biarkan dia bertarung sampai mati dengan monster dunia tingkat 6 itu. Dan dengan bantuan kita, Morosa seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk menang. Kapak raksasa, Luo Feng sama-sama terkejut. Morosa membungkuk sedikit. Meski diperbudak, Morosa tetap terobsesi untuk menjadi raja monster dunia dan tidak pernah melupakan niat awalnya. Ini adalah upaya yang tertanam dalam tulang kita dan jauh di dalam gen kita. Bagaimanapun, ini adalah takdirnya. Jangan khawatir. Kapak raksasa itu melambaikan tangannya, kami tidak akan pernah membiarkan lahirnya monster dunia tingkat 6. Jika monster alam tingkat ke-6 tidak akan pernah lahir, apakah monster alammu tidak akan pernah melahirkan seorang raja? Tidak, Morosa menggelengkan kepalanya, ketika batas waktu tertentu tercapai, semua makhluk hidup harus bertarung sampai mati. Ini adalah batas waktu terakhir. Contoh lain, jika pada saat itu, hanya tersisa 2 monster alam terakhir, meskipun yang satu berada di level kelima dan yang lainnya di level keempat, mereka harus bertarung satu sama lain dan yang hidup akan menjadi raja. Ketika Luo Feng mendengar kejutan ini, dia bertanya, maksudmu, monster dunia tingkat 5 juga bisa menjadi raja? Ya, Morosa mengangguk, nasib kita adalah menjadi raja terakhir yang lahir di antara miliaran binatang buas dunia. Selama kamu masih hidup pada akhirnya, apakah itu level 1 atau level 6? Selama semua yang lain mati dan hanya satu yang masih hidup, maka kamu akan dipromosikan dengan cepat, dan akhirnya dipromosikan menjadi raja. Tentu saja, secara umum, monster dunia tingkat 6 bertahan sampai akhir dan menjadi raja. Mereka bertiga mendengar ini dengan berat hati. Itu benar-benar mewakili adanya kehancuran. Terlalu keterlaluan. Ini sangat keterlaluan sehingga sama sekali tidak masuk akal. Setelah raja lahir, Morosa berkata, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan, penguasa gua lapar, pendiri kapak raksasa, bahkan jika Anda 10 kali atau 100 kali lebih kuat, Anda tidak bisa hentikan raja. Karena Raja Realm Beast tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi.
Prajurit kuat manapun yang dibiarkannya lebih menakutkan daripada monster alam tingkat 6. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Anda dapat membunuh sekelompok prajurit, ia masih bisa berkembang biak prajurit yang lebih kuat, prajurit, lebih banyak prajurit. Petik 2. Petik 2. Yunhe dan mereka bertiga mengangguk dalam diam. Bukan tanpa alasan jika wasiat asli begitu menghargai mereka dan menyetujui syarat apapun yang mereka ajukan. Dengan potensi dan kekuatan yang menakutkan dari binatang buas. Mengandalkan orang kuat lainnya di lautan semesta. Bahkan tidak ada secercah harapan pun. Satu-satunya orang yang bisa mengandalkan keinginan asli adalah Yunhe dan yang lainnya. Boom. Perairan 10.000 ombak bergolak. Piramida hitam, tergantung di kehampaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 sosok terbang keluar dari menara penjara hitam. Mengenakan baju besi hitam, dia memegang Yunhe berduri hitam. Pencipta kapak raksasa, mengenakan baju besi hitam dan memegang kapak dewa hitam. Mengenakan baju besi perak, dengan 4 pasang sayap perak terbentang di punggungnya, Luo Feng membawa pedang di punggungnya. Kapak raksasa itu melambaikan tangannya dan menyingkirkan menara penjara hitam. Mereka menghadapi ujung air yang tak berujung, di mana terdapat kegelapan. Itu adalah kegelapan yang membuat jiwa bergetar. Sebelum monster dunia lahir, begitu mereka jatuh ke kedalaman tanah gelap, mereka akan hilang selamanya dan akan sulit untuk melarikan diri. Sekarang, keadaan di dalam jauh lebih berbahaya. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum tipis. Berjalan, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiga orang itu berubah menjadi 3 aliran cahaya dan bergerak maju dengan cepat. Tidak lama kemudian, mereka benar-benar sampai di tepi tanah gelap. Di sini, ada kabut hitam tak berujung, dan gelombang aura jahat bertiup ke arah wajah Anda. Mereka berhenti bergerak maju dan melihat kegelapan tak berujung di depan. Di alam semesta lubang campuran. Dimensi ruang waktu terluar ke 100.000. Di planet yang indah, di puncak gunung. Inkarnasi kekuatan ilahi dari 3 orang Yunhe ada di sini, dan Morosa juga ada di sana. Morosa, berikan kami peta bintang sarang binatang itu. Inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng berkata, ada juga puluhan juta monster alam. Posisi setiap monster alam juga ditandai. Ya, Tuan. Morosa menjawab dengan hormat, tetapi guru, meskipun saya dapat merasakan lokasi setiap binatang di dunia dari jarak jauh, tempat gelapnya terlalu besar, dan saya dipisahkan oleh alam semesta lubang campuran ini. Meskipun alam semesta lubang campuran menghalangi dunia luar, binatang buas itu, persepsi saya juga mempengaruhi saya. Oleh karena itu, koordinat yang saya tandai hanya dapat memberikan perkiraan luas dan tidak dapat akurat pada rentang yang kecil. Oke, inkarnasi kekuatan suci Luo Feng mengangguk. Sementara Morosalian merasakannya dengan hati-hati, jejak kekuatan monster dunia mulai menyebar dari tubuhnya, langsung melayang di udara, dan mengembun menjadi bentuk bola besar dengan diameter sekitar 1 juta kilometer. Seluruh sarang binatang buas di dunia dibentuk menjadi bola. Itu akan mempengaruhi semua indera. Jika kamu, kehidupan laut semesta, jatuh ke kedalaman, kamu akan tersesat. Segera, titik cahaya mulai muncul pada model bola dengan diameter 1 juta kilometer, dan setiap titik cahaya memiliki lingkaran cahaya dengan ukuran berbeda. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Setiap titik cahaya di sini mewakili binatang buas, dan rentang divergensi halo adalah area di mana titik cahaya itu berada. Saya hanya bisa memberikan perkiraan areanya. Di alam semesta yang kacau, Yunhe mengerahkan kekuatan aslinya dan memblokir monster dunia lain untuk merasakan Morosa. Meskipun Morosa masih dapat merasakan lokasi monster dunia lainnya, ia juga telah terganggu sampai batas tertentu. Bahkan ketika ia mencapai tepi tempat gelap ini, ia masih hanya dapat memberikan perkiraan luas areanya. Tapi, itu sudah cukup. Segera setelah itu, beberapa tanda besar seperti gunung dan aliran air mulai terlihat pada model besar sarang binatang itu. Ini adalah peta rute negeri redup. 3 inkarnasi kekuatan ilahi di Yunhe memperhatikan dengan cermat. Anda dapat menggunakan gunung, aliran air, batu besar, del, untuk menentukan koordinat lokasi Anda. Morosa berkata, tentu saja, Anda juga dapat menggunakan posisi World Beast untuk menentukan koordinat Anda sendiri, tetapi dalam hal ini, akan mudah ditemukan oleh World Beast. Jumlah monster dunia saat ini, selain aku,
totalnya lebih dari 9,2 juta. Anda harus merasakannya dengan hati-hati kapan saja. Jika monster dunia mengubah posisinya, Anda juga harus mengubah dan memperbarui model ini kapan saja. Kami akan mengamati model ini untuk perbandingan kapan saja dan memastikan untuk mengikuti perubahannya setiap saat perintah Luo Feng. Ya, Tuan, tepi kegelapan. Luo Feng membalikkan tangannya dan mengeluarkan menara bintang. Haha, ayo saling menyemangati. Kapak raksasa mengulurkan tinjunya. Mari kita saling menyemangati. Yun He dan Luo Feng juga mengulurkan tangan mereka. Peng, 3 tinju bertabrakan. Hancurkan monster dunia dan hidup kembali. Ya, tentu saja. Sebelum memasuki menara bintang, ketiganya berbalik secara diam-diam hampir pada saat yang bersamaan, melihat kembali ke arah alam semesta asli. Di sana, ada suku mereka dan segala sesuatu yang ingin mereka lindungi. Pertarungan ini terkait dengan hidup dan mati semua ras di laut semesta. Tentu saja Yun He dan yang lainnya belum sehebat itu, mereka ingin menyelamatkan semua ras di lautan alam semesta. Mereka hanya ingin melindungi sukunya sendiri, saudaranya, dan temannya, itu saja. Dan dalam bencana ini, seseorang harus berdiri. Dia menatap dalam diam selama beberapa detik. Kemudian, mereka bertiga langsung memasuki menara bintang. Berjalan, suara mendesing. Menara bintang terbang dengan cepat, langsung menembus kabut hitam, dan terbang menuju kegelapan tak berujung. Tempat gelap, sarang. Dalam kegelapan tanpa akhir, menara bintang menyusut. Luo Feng dengan hati-hati mengarahkan menara bintang ke depan. Meskipun mereka berada dalam kegelapan, bagi orang kuat seperti Yun He dan 3 lainnya, tidak ada bedanya dengan berada dalam terang. Melalui pengaruh ruang dan waktu, mereka masih dapat dengan mudah melihat jarak yang sangat jauh. Keheningan yang mematikan. Melihat sekeliling, yang ada hanyalah kegelapan tak berujung dan keheningan yang mematikan. Seolah-olah mereka diasingkan dalam dimensi ruang dan waktu yang gelap tak berujung, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Luo Feng mendorong menara bintang ke depan, tidak berani ceroboh sama sekali. Saat ini, mereka sama sekali tidak mengetahui posisinya. Mereka harus menemukan titik koordinat yang jelas dan menggunakan objek referensi di tempat gelap untuk memahaminya. Sekarang adalah perjalanan dan waktu yang paling berbahaya. Saya harap saya tidak akan ditemukan oleh para monster dunia. Giant Axe berkata, setelah ditemukan, rencana pertama kita gagal. Yun He dan Luo Feng keduanya mengangguk. Luo Feng menjadi lebih berhati-hati saat mengendalikan menara bintang. Star Tower, lanjutkan dengan hati-hati dalam kegelapan. Saya takut bertemu dengan binatang buas dunia. Lagi pula, sekarang ada lebih dari 9,2 juta binatang buas dunia di dalam sarang, dan kepadatannya terlalu tinggi. Saudara Yun, kapak raksasa, untuk amannya, sebaiknya aku singkirkan menara bintang dulu. Kalian tetap di dalam menara bintang sementara aku pergi keluar. Oke, hati-hati. Yun He mengangguk acuh tak acuh, dan kapak raksasa itu memperingatkan. Jangan khawatir, tersembunyi. Menara bintang menghilang. Luo Feng muncul dalam kegelapan di luar. Mengubah. Luo Feng langsung berubah menjadi batu mengambang, dan kemudian mulai bergerak maju di tempat gelap, terkadang berteleportasi, terkadang melayang dan terbang. Batu ini tidak memiliki nafas kehidupan sama sekali, ini adalah batu kecil biasa. Ketidakberwujudan Luo Feng lah yang secara langsung menyembunyikan nafas hidupnya. Mereka perlu mencari objek acuan sebagai posisi koordinat secepatnya untuk mengetahui posisinya. Saat dia bergerak maju, dia merasakan fluktuasi di ruang angkasa. Dengan kondisi Luo Feng saat ini, dia yakin bahwa jarak teleportasinya lebih kuat daripada monster alam, dan kemampuannya untuk merasakan fluktuasi spasial secara alami lebih jauh. Oleh karena itu, jika dia tidak menyadari ada yang salah, dia akan memilih untuk berteleportasi ke depan lagi dan lagi. Luo Feng tiba-tiba terkejut dan segera berhenti. Batuan tersebut mengapung di sana dan bergerak perlahan secara alami. Setelah beberapa saat, seekor monster dunia yang jelek dan ganas berteleportasi dan muncul, dan dengan indera ruangnya, ia segera menemukan keberadaan batu tersebut. Kedua mata berdarah dari monster dunia itu menatap ke arah batu itu, mengapa sebuah batu tiba-tiba muncul? Apakah batu-batu yang terbang keluar dari beberapa gunung itu yang dihancurkan oleh orang lain saat mereka bertarung? Mendengus. Binatang dunia ini langsung menginjak batu.
Peng! Batuan itu langsung pecah menjadi 17 atau 18 bagian. Segera, binatang buas dunia itu pergi tanpa peduli. Di dalam menara bintang, Yunhe dan Juax menyadari situasi di dunia luar dan siap untuk keluar dan bertarung kapan saja. Jika kamu ketahuan, keluar saja dan bertarung. Rencana pertama, pada titik ini, jika kamu benar-benar tidak bisa melaksanakannya, lupakan saja. Ya, dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Alasan mengapa begitu sulit untuk menerapkan apa yang disebut rencana pertama adalah untuk berjaga-jaga. Jika memang tidak berhasil, tidak masalah. Luo Feng merasakannya dan menunggu lama setelah binatang itu pergi. Kondensasi. Bebatuan yang pecah menyatu kembali, dan penampakannya berubah menjadi bentuk lain. Dia berteleportasi ke depan lagi. Begitu saja, Luo Feng dengan hati-hati menggunakan energinya yang tak kasat mata dan tak berbentuk untuk bergerak maju di tempat gelap ini, sehingga para monster dunia tidak menyadari keberadaannya. Satu demi satu, Luo Feng bertemu dengan 3 monster dunia. Menurut posisi berturut-turut dari ketiga monster dunia ini, inkarnasi kekuatan suci mereka merujuk pada peta simulasi sarang bola di alam semesta gua campuran, dan secara kasar menentukan perkiraan koordinat lokasi mereka saat ini. Kemudian, mereka akhirnya sampai di pegunungan yang ditangguhkan. Ini adalah pegunungan setinggi triliunan kilometer, terbentang dan mengambang di tanah gelap. Panggilan. Sebuah batu jatuh ke pegunungan dan seketika berubah menjadi wujud manusia. Luo Feng tidak bisa menahan nafas lega dan berkata melalui transmisi suara, posisi kita akhirnya ditentukan sepenuhnya. Di dalam menara bintang, Yunhe dan Juax juga tersenyum dan mengangguk, dan menjawab melalui transmisi suara, bagus sekali. Alasan mengapa kita perlu menentukan posisi koordinat dengan hati-hati, daripada hanya masuk dan terburu-buru untuk membunuh semua orang, adalah untuk melakukan operasi pemenggalan kepala. Karena selama mereka ditemukan oleh satu binatang alam, itu setara dengan ditemukan oleh semua binatang alam. Sudah ditakdirkan bahwa mereka hanya bisa menyerang satu binatang buas secara diam-diam. Dalam hal ini, untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap rajanya terlebih dahulu. Karena Anda hanya dapat menyerang secara diam-diam di satu sisi, maka seranglah Bedi secara langsung. Morosa, ketika menandai perkiraan koordinat lebih dari 9,2 juta Realem Beast, dia telah secara khusus menandai ratusan Realem Beast terkuat di sarang Realem Beast. Setelah insiden perbudakan Morosa, pemerintahan tertinggi datang untuk memperingatkan. Binatang buas dunia telah mempercepat kecepatan evolusinya. Tidak, harus dikatakan bahwa karena Morosa ditindas segera setelah dia keluar dari laut kosmik lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan pesannya dikirim kembali ke sarangnya, para monster dunia menyadari krisis tersebut, sehingga mempercepat krisis, kecepatan bertarung, melahap, dan berevolusi. Sejak saat itu, mereka tidak lagi berburu, makan, tidur, dan berevolusi secara perlahan. Perbudakan di Morosa tidak diragukan lagi menambah masalah. Bedi saat ini adalah monster alam terkuat di sarang monster alam. Ia telah berevolusi ke puncak tingkat keempat. Jika kita mengatakan monster alam mana yang paling mungkin menjadi raja di masa depan, tidak diragukan lagi itu adalah Bedi. Seperti kata pepatah, tembak burung pertama. Siapa yang membuatmu begitu baik? Di antara lebih dari 9,2 juta monster dunia, Anda adalah yang terbaik. Untuk amannya, wajar jika membunuh Bedi terlebih dahulu. Semua bahaya harus dihilangkan dari sumbernya pada tahap awal. Oleh karena itu, setelah memastikan koordinat akuratnya, Luo Feng kemudian bergerak maju lagi, menuju area di mana Bedi berada. Suatu area tertentu di tanah gelap. Bedi. Seekor binatang buas sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, ia meraung dengan marah, kamu sudah berada di puncak tingkat keempat. Ada beberapa orang di sarang binatang dunia kita yang telah mencapai tingkat keempat. Mengapa kamu tidak berurusan dengan Xia, Mohe dan yang lainnya? Makan satu dari mereka sama dengan memakan 100 dari kita. Kamu telah mengejar kami sekarang. Jika kamu mengabaikan Mohe dan yang lainnya, itu hanya akan membuat Mohe dan yang lainnya lebih kuat. Jika mereka mencapai level kelima sebelum kamu melakukannya, mereka pasti akan memakanmu. Di belakangnya, ada monster alam lain yang mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Kedua mata tunggal di kepala binatang dunia ini bersinar dengan warna. Ia berkata dengan suara rendah, apa yang harus saya lakukan?
Ini bukan giliran Kakiong cult Anda. Suara mendesing. Bedi terus berakselerasi, dan kecepatannya jelas lebih cepat daripada monster alam yang melarikan diri di depannya. Bedi tidak menyadari bahwa strateginya untuk memangsa pihak yang lemah membuatnya tidak mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Hal ini memberikan beberapa monster alam teratas di seluruh kelompok monster alam kesempatan untuk melarikan diri dari kendalinya, terutama monster alam tingkat keempat itu. Pada awalnya, Bedi tidak membunuh monster alam lemah, tetapi fokus pada kelompok monster alam kuat. Begitu ada yang berada di luar kendalinya, dia akan segera memburu dan melahap mereka. Makhluk dunia yang kuat itu tidak memiliki kesempatan untuk melampauinya. Ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang. Struktur berlapis seperti piramida. Strategi sebelumnya sederhana tetapi ditakdirkan untuk berjalan lambat. Namun kini, ancaman dari Hundong Allah, pendiri kapak raksasa, dan penguasa galaksi. Bedi harus mengubah strateginya dan mempercepat langkahnya. Dia harus terus melahap, menjadi lebih kuat, dan berevolusi. Saya lebih kuat dari Mohe dan yang lainnya. Saya telah melahap dan berevolusi dengan kecepatan yang gila. Saya lebih kuat di masa lalu dan saya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mengejar saya. Petik 2. Mata tunggal di kepala Bedi berkilat-kilat karena kegilaan, dan dia hendak menangkap binatang itu. Peng! Tubuh binatang dunia yang melarikan diri itu terbelah seketika, berubah menjadi 99 klon dan melarikan diri. Karena monster dunia sedang bertarung satu sama lain, jurus penyelamat nyawanya, saluran cahaya dunia, akan diganggu oleh medan cahaya dunia Bedi dan tidak dapat terbentuk secara stabil sama sekali, sehingga tidak akan dapat menggunakan jurus itu sama sekali. Bahkan jika ia benar-benar dapat menggunakan saluran cahaya dunia untuk melarikan diri, ia akan menjadi lebih lemah dan mati lebih menyedihkan di sarang binatang buas dunia. Berdengung. Dengan wajah garang, sekujur tubuh Bedi langsung memancarkan cahaya berwarna berkabut, dan cahaya berwarna tak berujung menyelimuti ruang dan waktu di sekitarnya. Ini adalah alam cahaya alam unik untuk binatang alam tingkat keempat. Kontrol mutlak atas ruang. Tiba-tiba, kekuatan pengikat yang kuat bekerja pada 99 klon, membuat 99 klon merasa seperti terjebak dalam rawa, dan kecepatan terbang mereka sangat lambat. Peng! Bedi pun seketika pecah menjadi 99 klon, dan masing-masing menerkam 99 klon lawan. 99 monster dunia menyusut menjadi satu ukuran, saling menggigit dengan ganas. Bedi, semua klon lain dari monster dunia yang melarikan diri menghilang dan memadat menjadi bentuk aslinya, dengan satu mata penuh kegilaan. Kakiong, mati. 98 dari 99 klon Bedi juga menghilang dan mengembun menjadi bentuk aslinya, masih saling menggigit. Kedua monster dunia itu saling menggigit dengan gila, berguling. Mereka bertarung dengan gila-gilaan, kulit mereka patah, dan darah hitam mereka beterbangan kemana-mana. Bedi berada di puncak tingkat keempat, dan Kakiong berada di tingkat ketiga. Dan dengan berkah dari alam cahaya batas di sekitar mereka, pertarungan itu sepenuhnya sepihak. Bedi benar-benar berada di atas angin. Tertawa. Lapisan darah mengelilingi cakarnya, langsung menembus dada Kakiong. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di dada monster dunia Kakiong. Dunia di dalam tubuhnya telah hilang. Bedi, kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Mata tunggal di kedua kepala Kakiong menatap ke arah Bedi. Jika kamu tidak memburu Mohe dan yang lainnya, tetapi datang untuk berurusan dengan kami, kamu pasti akan mati karena pilihan bodohmu. Retakan. Kedua kepala Bedi tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, membelah sampai ke belakang telinga. Di saat yang sama, mereka menggigit kedua kepala Kakiong dan langsung meremukkannya. Klik, klik, terdengar suara mengunyah. Giginya yang tajam dapat dengan mudah menghancurkan tulang, daging, dan darah, lalu menelannya ke dalam perutnya. Lalu dia terus menggigit dan melahapnya. Segera, monster dunia tingkat ketiga dimakan seluruhnya olehnya. Satu lagi, Bedi mengangkat kedua kepalanya, menjilat bibirnya dengan lidahnya. Ada darah di pipinya, dan kedua matanya bersinar terang. Masih sedikit lebih buruk, masih sedikit lebih buruk. Tingkat kelima, suara mendesing. Bedi langsung berteleportasi dan menghilang dari tempatnya berada. Sekitar setengah bulan kemudian, Bedi dengan panik mengejar mangsanya. Karena ia benar-benar memadatkan ruang di sekitarnya dan tidak dapat berteleportasi sama sekali,
lawannya hanya dapat memilih untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Satu kejar-kejaran dan satu pelarian. Segera. Jika aku memakannya saja, aku akan hampir mencapai level 5. Bedi menantikannya. Masuk saja ke level kelima. Ia kemudian dapat melakukan jurus pamungkasnya, penghancuran. Pada saat itu, tidak ada binatang buas di seluruh sarang yang akan menjadi lawannya. Ini selangkah lebih dekat untuk menjadi raja. Tempat yang gelap dan sunyi. Tidak ada suara yang terdengar, hanya keheningan dan kegelapan tanpa akhir. Sungai tak berujung yang mengalir melalui kehampaan. Luo Feng berdiri di atas sungai yang tak berujung. Mengapa arahnya berubah lagi? Posisi Bedi ini terus berubah. Orang ini bergerak begitu cepat dan tanpa gangguan. Tapi aku harus bergerak maju dengan hati-hati agar tidak ditemukan oleh monster dunia lain. Di dalam menara bintang, Yunhe dan Giant Axe juga mengerutkan kening. Menurut lintasan pergerakannya, jelas sekali dia sedang berburu. Mereka semua merasa tidak puas. Bedi ini sangat pandai berlari. Ia terus berlari dan berburu di depan, sementara Yunhe dan yang lainnya harus mengejar di belakangnya dengan hati-hati, yang sungguh menjengkelkan. Alam semesta lubang campuran, ruang waktu berdimensi 100.000 cincin terluar. Morosa dengan hormat berkata kepada inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng, Guru, saya mengirimkan kembali pesan di awal, ditambah lagi saya bergabung dengan Guru. Kecepatan evolusi monster dunia telah sangat dipercepat. Biasanya, mereka sangat santai di mana-mana, dan mereka hanya berburu sesekali. Dan sekarang semua orang gila, terus berburu dan berpindah-pindah. Hal yang sama juga berlaku untuk Bedi. Bedi seharusnya berburu gila-gilaan sekarang. Karena monster dunia lain bisa merasakannya, mereka bisa kabur lebih awal, jadi banyak perjalanan Bedi yang sia-sia. Tetapi karena ada begitu banyak Realm Beast di seluruh sarang, tingkat keberhasilan Bedi masih cukup tinggi. Ia mengejar ke satu arah, dan mungkin ada ratusan ribu Realm Beast tersebar ke arah itu, dan mereka semua melarikan diri, beberapa bahkan mulai berkelahi. Ini memberi kesempatan bagi Bedi. Selain itu, ia memiliki jarak teleportasi terjauh dan kecepatan tercepat, sehingga sesekali masih bisa berhasil. 3 inkarnasi kekuatan suci Yunhe mengangguk. Luo Feng memerintahkan, tandai koordinat Bedi setiap saat. Ya, Tuan. Morosa menjawab dengan hormat. Di tempat yang gelap, Luo Feng melanjutkan pengejarannya. Mengetahui bahwa Bedi sedang berburu dan berpindah-pindah. Tapi mereka harus mengejar. Ia tak berani menunggu Bedi berhenti atas inisiatifnya sendiri. Karena begitu berhenti, saya khawatir kemungkinan besar akan naik ke level kelima. Waktu adalah hal yang sangat penting. Jika Bedi mencapai level kelima, kemungkinan masih banyak lagi variabelnya. Kita tidak bisa membiarkannya naik ke level kelima dengan mulus, kita harus mengejarnya secepat mungkin. Di Menara Bintang, kapak raksasa mengerutkan kening dan berkata, jernih. Luo Feng berubah menjadi batu terapung, dan sekali lagi berteleportasi dalam jarak jauh, mengejarnya. Dari segi jarak teleportasi, Luo Feng sebenarnya masih mengungguli Bedi. Tapi Bedi tidak bermoral dan pergi kemanapun dia mau, merajalela. Untuk menjadi tertutup dan menghindari memperingatkan orang lain, Luo Feng harus berhati-hati dan menghindari banyak binatang buas di sepanjang jalan. Karena berada dekat dengan Realm Beast akan menyebabkan Realm Beast merasakan fluktuasi spasial yang disebabkan oleh teleportasi. Begitu monster dunia merasakan fluktuasi teleportasi, tetapi tidak dapat merasakan bahwa ada monster dunia lain di posisi itu, mereka pasti akan curiga dan mengelilinginya. Dengan cara ini, mereka akan semakin sulit memburu Bedi. Oleh karena itu, dalam proses pengejaran, mereka harus menghindari banyak monster dunia dan mengambil banyak jalan yang salah. Teleportasi lagi dan lagi. Binatang dunia Bedi berlari di depan, sementara Yunhe dan yang lainnya mengejar mereka. Waktu terus berlalu. Di alam semesta lubang campuran, Morosa selalu mempertahankan model tanah gelap, dan juga memperbarui titik cahaya dan koordinat real-time dari semua monster alam. Terlihat dari titik-titik cahaya tersebut bahwa ketika titik cahaya yang mewakili Bedi bersentuhan dengan titik cahaya tertentu, maka titik cahaya lainnya akan segera menghilang. Rupanya Bedi sedang berburu dan melahap. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak Yunhe dan yang lainnya memasuki tempat gelap. Di atas gunung gundul yang aneh. Bedi bercokol di sana. Aura di tubuhnya tertahan. Namun,
Energi yang keluar dari ruang sekitar terus berkumpul menuju Bedi, dan secara alami terkondensasi menjadi kabut hitam tak berujung, membungkus monster dunia Bedi. Tempat gelap adalah sarang binatang buas dunia, tempat lahir binatang buas dunia, dan tempat mereka dipelihara. Di tempat gelap, secara alami terdapat energi khusus. Energi bermanfaat bagi pertumbuhan binatang buas. Kabut hitam mengelilingi Bedi. Panggilan, mengisap. Kabut hitam terkadang menyebar dan terkadang menyusut. Bentuknya seperti hati hitam besar yang terus mengembang dan mengecil. Keadaan ini berlanjut. Rupanya, Bedi semakin maju. Dan di tempat yang gelap, jarak dari Bedi masih jauh. Yunhe dan yang lainnya terkejut sekaligus sedikit cemas saat mengetahui bahwa Bedi tidak bergerak lagi. Luo Feng juga bergegas ke arah itu. Ia benar-benar berhenti. Ia mungkin telah melahap cukup banyak monster alam dan sekarang bergerak maju. Kita harus bergegas. Selama kita bisa sampai di sana, tidak masalah kalau berhasil promosi. Kita takut sebelum sampai di sana, dia akan kabur lagi setelah berhasil dipromosikan. Luo Feng, cepatlah. Jernih. Meskipun jaraknya jauh dan kita harus berkeliling ke banyak tempat, selama kamu memberiku waktu setengah hari, aku pasti bisa sampai di sana. Batuan yang dibentuk oleh Luo Feng dengan cepat berteleportasi ke depan. Jantung Black Mist membesar dan berkontraksi lagi dan lagi. Akhirnya, jantung seluruh kabut hitam tiba-tiba berkontraksi dengan hebat. Mereka semua menyusup ke hidung Bedi. Kabut hitam tak berujung mengalir ke hidung Bedi, memperlihatkan tubuhnya. Saya melihat semburan darah mulai muncul di permukaan tubuhnya. Cahaya berdarah mengelilinginya. Lambat laun, darah mulai menjadi lebih deras. Ledakan, ledakan, ledakan. Ruang dan waktu di mana Bedi berada bergetar berulang kali, dan gelombang kehancuran yang sangat dahsyat dan menakutkan turun dan menyelimutinya. Darah di tubuhnya menjadi lebih kuat saat ini, dan ukurannya secara bertahap menjadi lebih besar. Dari segi ukuran tubuh, semakin tinggi level Realm Beast, secara alami ukuran tubuhnya akan semakin besar. Perubahan ini berlangsung sekitar 1 jam sebelum cahaya berdarah mulai menyatu secara bertahap dan menempel pada tubuh hitamnya. Pola benang aneh berwarna darah mulai terbentuk di kulit Bedi. Setelah beberapa saat, semuanya menghilang. Saat ini, seluruh tubuh Bedi ditutupi pola misterius yang dibentuk oleh benang berwarna darah, memancarkan aura yang membuat jiwanya bergetar. Panggilan. Bedi perlahan menghela napas dan membuka kedua matanya. Kedua kepalanya memiliki senyuman santai di wajah mereka. Akhirnya memasuki level kelima. Bedi akhirnya merasa lega. Sejak Morosa mengirim kembali pesan tersebut, segera setelah keluar dari sarangnya, ia bertemu dengan orang-orang kuat di Laut Kosmik dan ditekan dengan paksa. Bedi merasakan tekanan yang dalam. Dan, Morosa diperbudak di belakang. Bedi merasakan datangnya krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru sekarang akhirnya terasa santai. Ketika mereka mengubah strateginya, mereka sebenarnya sedang membuat pertaruhan besar. Jika monster alam lain, dalam proses melampaui kendalinya, memasuki level kelima terlebih dahulu, itu akan merepotkan. Namun, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya memaksanya untuk berjudi. Ancaman yang ditimbulkan oleh 3 orang kuat di Laut Semesta, Hundong Allah, terlalu besar. Dalam kurun waktu tersebut, belum berani bersantai sejenak dan penuh urgensi. Sekarang, saya memasuki level kelima. Tidak ada lagi orang di sarang yang menjadi lawanku. Mohe dan yang lainnya ditakdirkan untuk mati. Saya adalah raja terakhir. Sedikit kegilaan melintas di satu mata Bedi. Selama Mohe dan yang lainnya ditangani, tidak ada monster dunia yang dapat mengancamnya lagi. Di dalam sarang, ia ditakdirkan untuk berdiri di puncak. Sebelumnya, beberapa Realm Beast seperti Mohe dan Xia telah memasuki level keempat. Meskipun Bedi berada di puncak level keempat dan memiliki keunggulan tertentu, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah menekan mereka. Sulit untuk membunuh. Sama seperti Bedi, sulit membunuh Morosa. Namun berbeda sekarang, sudah memasuki level kelima. Melawan level 4, bahkan di puncak level 4, Bedi benar-benar luar biasa. Kesenjangannya seperti batas puncak Dewa Kekosongan Sejati, menghadapi Dewa Kekosongan Sejati biasa, atau bahkan Dewa Kekosongan Sejati terlemah dalam hal kekuatan tempur. Perbedaan kekuatan tempur setidaknya ada 2 level. Ini seperti puncak level ke-13 menghadapi level ke-11,
atau puncak level ke-11. Penghancuran mutlak. Mohe, Xia, Bedi berteleportasi dan segera mulai mengambil tindakan. Tentu saja, semakin cepat Anda memilih untuk menghadapi lawan yang mengancam, semakin baik. Kecuali tidak ada keuntungannya. Namun, jarak teleportasiku masih sama bagusnya dengan level keempat. Dengan cara ini, Mohe dan yang lainnya mungkin tidak mengetahui bahwa aku telah memasuki level kelima, jadi mereka akan memilih untuk melarikan diri lebih awal. Kalau tidak, jika aku harus mengejar mereka, aku khawatir aku harus menghabiskan banyak usaha untuk menangani beberapa dari mereka. Hei, pindah sekarang. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari dunia binatang Bedi. Batu kecil yang dibentuk oleh Luo Feng berdiri di atas batu besar yang tergantung di kehampaan. Terlambat, aku bisa menyusulmu dalam 5 menit. Batu kecil itu dengan cepat mendekati arah Bedi. Di dalam menara bintang. Sepertinya Bedi sudah berhasil memasuki level kelima. Jadi apa? Mata Yunhe dingin, ia akan mati. Sungguh kematian yang pasti. Sekarang setelah mereka mengejarnya ke sini, hasil akhir Bedi hancur. Luo Feng, kapak raksasa itu butuh waktu 5 menit untuk berteleportasi, tapi bagi Yunhe, sebenarnya lebih cepat. Mungkin dia bahkan tidak membutuhkan 2 menit. Dan sekarang kita ada di sini, meski kita hanya mencoba menakut-nakuti seseorang, itu sebenarnya tidak masalah lagi. Oleh karena itu, sekarang Bedi, meskipun dia menemukan Yunhe dan yang lainnya, sudah terlambat untuk melarikan diri. Saat dia mendekat secara bertahap, Luo Feng juga berubah menjadi bentuk manusia, dengan baju besi perak dan 5 pasang sayap perak terbentang di belakangnya. Setelah lebih dari 100 teleportasi berturut-turut dalam jarak jauh, saya akhirnya merasakan sedikit fluktuasi teleportasi di kejauhan. Saudara Yun, kapak raksasa, kami datang. Di sana. Luo Feng melihat jauh dan berteleportasi menuju fluktuasi ruang angkasa. Setelah berteleportasi lagi, begitu sosok Luo Feng muncul, dia segera menggunakan teknik kondensasi ruang untuk mencegah lawan berteleportasi. Baru memasuki level kelima, Bedi sangat bersemangat dan penuh kerinduan serta harapan akan masa depan. Ia akan menghadapi monster dunia tingkat 4 lainnya, dan ia bahkan berpura-pura menyamar, menjaga jarak teleportasi yang sama seperti sebelumnya di tingkat keempat. Tiba-tiba, Bedi seketika merasakan gelombang ombak datang. Segera setelah itu, ruang di sekitarnya benar-benar memadat dan teleportasi tidak lagi memungkinkan. Ia sama sekali tidak merasakan kehadiran monster alam di dekatnya, yang berarti orang kuat yang datang bukanlah monster alam. Hanya ada satu jawaban. Itu adalah bentuk kehidupan laut kosmik. Orang kuat dari laut kosmik diam-diam memasuki tempat gelap dan bahkan menembus jauh ke pedalaman sarang. Dia bahkan membunuhnya tepat di depan Bedi. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Ada lebih dari 9,2 juta monster dunia di tanah gelap, dan mereka memiliki kemampuan untuk tersesat. Jika Anda ingin memulai dari pinggiran tanpa ditemukan oleh monster dunia manapun, pergilah jauh ke pedalaman sarang ini, dan temukan kemungkinan bertemu Bedi. Kemungkinan ini sangat rendah sehingga dapat diabaikan. Jadi, seharusnya itu adalah 3 orang kuat di laut kosmik. Hanya mereka, karena mereka memperbudak Morosa, yang dapat mengetahui lokasi semua monster dunia di seluruh negeri gelap. Binatang dunia Bedi berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan banyak pikiran terlintas di benaknya dalam sekejap. Meskipun dia tahu bahwa 3 orang kuat dari lautan alam semesta akan datang, dan mereka datang khusus untuk menghentikannya, Bedi tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya saat ini. Ini sangat percaya diri. Ia telah memasuki tingkat kelima, dan telah merasakan bagian dari asal mula kehancuran dan memiliki jurus kehancuran tertinggi. Kekuatannya telah mengalami lompatan mendasar dibandingkan sebelumnya, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Kekuatan tempur tingkat kelima hampir mencapai puncak di seluruh sistem evolusi binatang dunia. Dibandingkan dengan level ke-6, kekuatan serangannya tidak jauh lebih buruk, tetapi tidak sebanding dalam aspek lainnya. Misalnya saja daya tahan, frekuensi, dan puluhan juta klon serangan dahsyat, Keunggulan Realm Beast level 6 dibandingkan monster level 5 sebenarnya hampir sama dalam hal kekuatan serangannya saja. Luo Feng, mengenakan baju besi perak dan sayap perak, muncul begitu saja. Kemudian,
Mengenakan baju besi hitam dan memegang kapak hitam raksasa, dia muncul. Yunhe muncul mengenakan baju besi hitam dan memegang duri hitam di tangannya. Ketiga orang itu membentuk segitiga, mengelilingi dunia binatang Bedi di tengahnya. Bedi, kata Luo Feng. Oh, kamu kenal aku. Kedua mata tunggal Bedi bersinar dengan cahaya dingin yang samar, dan dia melihat sekeliling mereka bertiga, sepertinya Morosa yang memberitahumu. Kamu menyusup ke tanah gelap secara diam-diam, dan semua monster dunia lainnya tidak memperhatikanmu. Kamu benar-benar luar biasa. Aku bahkan tidak memperhatikanmu sebelumnya. Kamu muncul atas inisiatifmu sendiri. Sepertinya kamu menyelinap ke tempat gelap hanya untuk mendatangiku. Lumayan. Juax menyeringai, butuh banyak usaha untuk memblokirmu. Percakapan singkat. Binatang dunia Bedi sedang mengamati ketiga orang itu, dan ketiga orang itu juga mengamati Bedi. Dikelilingi, monster dunia Bedi ini bahkan tidak merasa panik. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh juga membuat ketiga Yunhe mengerti dengan jelas. Nampaknya Bedi memang berhasil memasuki level kelima. Morosa mengirimkan kembali pesan tersebut sebelum dia diperbudak, jadi saya yakin para Realm Beast juga tahu betul bahwa jika mereka hanya Realm Beast tingkat 4, mereka pasti tidak akan mampu melawan ketiga orang Yunhe, mereka tidak akan bisa menolak. Namun saat ini, Bedi begitu tenang dan cuek, tanpa rasa panik. Ada keheningan yang menakutkan di atmosfer. 3 orang, 1 binatang buas, semuanya memiliki banyak pemikiran di benak mereka. Awalnya, aku masih memikirkan kapan harus meninggalkan sarang dan membunuh kalian bertiga. Sekarang kalian ada di sini, sepertinya tujuan kita sama, jadi ayo lakukan sekarang. Kedua mata tunggal Bedi bersinar dengan kegilaan dan niat membunuh. Oh, Yun, dia mengangkat alisnya. Hei, Luo Feng juga mencibir. Bunuh kami. Kapak raksasa melotot. Ledakan. 5 pasang sayap di belakang Luo Feng tiba-tiba melebar, dan pada saat yang sama, kekuatan suci yang terbakar hingga ekstrim dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam sayap pembunuh Wu. Bakar dan keluarkan 3 jilid pertama kehancuran. Bahkan di warisan dunia jin, pada tahap dewa sejati, kemampuan menggunakan teknik rahasia pembakaran ilahi hingga tingkat ketiga sudah menjadi batasnya. Kekuatan ilahi yang melonjak tanpa akhir dengan cepat mengaktifkan pola rahasia ketiga Wu Yuyi. Wow, tiba-tiba, seluruh area sekitar beberapa tahun cahaya diselimuti awan luas. Pikiran tentang kekosongan. Ini adalah efek pola rahasia ketiga dari membunuh Wu Yuyi. Boom boom boom. Tiba-tiba, kekuatan pengikat yang sangat kuat terikat secara gila-gilaan pada monster dunia Bedi. Hah? Binatang dunia Bedi sedikit terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkomentar dengan santai, haha, sepertinya kamu tidak menggunakan trik ini untuk memaksa Morosa menggunakan saluran cahaya dunia untuk melarikan diri, kan? Yah, jurus ini lumayan. Ini sangat bagus untuk menghadapi monster alam tingkat ketiga, tapi bagiku, hahaha, itu hanya lelucon. Bas, saat semburan cahaya berkabut menyebar, secara gila-gilaan mengikis cakupan One Dot Void, kekuatan cahaya berwarna berkabut ini bahkan sedikit melampaui One Dot Void. Kedua belah pihak terus-menerus bersaing untuk mendapatkan kendali mutlak atas kekosongan. Cahaya warna-warni terus meluas, namun ruang lingkup kehampaan yang dikendalikan oleh pikiran kehampaan Luo Feng terus menyusut. Jelas sekali, cahaya warna-warni Bedi lebih kuat dalam perebutan kendali kehampaan. Apakah ini yang disebut bidang cahaya batas? Di samping, Yunhe dan Juax memperhatikan dengan tenang. Alam cahaya alam adalah metode yang dimiliki oleh binatang alam tingkat keempat. Dan ketika digunakan oleh Bedi, monster dunia tingkat 5, jelas jauh lebih kuat. Ekspresi Luo Feng juga berubah. Alam cahaya alam sangat kuat. Alam cahaya alam dari monster alam tingkat keempat seharusnya hampir sama kuatnya dengan pikiran kehampaan yang saat ini saya gunakan. Tapi alam cahaya alam yang diberikan oleh binatang alam tingkat kelima berada di luar jangkauan pikiranku. Alam cahaya yang sama, kekuatan monster dunia tingkat 5 dan monster dunia tingkat 4 memang sangat berbeda. Di alam cahaya, kekuatannya sepenuhnya bergantung pada alam binatang tingkat kelima secara alami lebih tinggi. Kamu memang telah melangkah ke level kelima. Kamu memang eksistensi yang membuat kita semua merasa terancam dan ingin memberantasnya secepat mungkin. Suara Luo Feng dingin, menyebar melalui kehampaan dalam beberapa tahun cahaya. Haha,
Ini pasti pertama kalinya kamu melihat alam cahaya batas, kan? Morosa yang tidak berguna itu tidak tahu bagaimana rasanya. Bedi tertawa liar, dan meskipun matanya gila, mereka benar-benar kedinginan. Morosa telah memberitahu Yunhe dan yang lainnya bahwa Bedi pada dasarnya adalah makhluk yang sangat dingin, kejam dan bengis. Ya, saya memang sudah memasuki level kelima. Sepertinya Anda sudah menebaknya kan? Mata binatang buas dunia Bedi berangsur-angsur menjadi dingin. Kamu berani datang kepadaku, kamu benar-benar akan mati. Yang disebut metode ruang waktu ini tidak cocok dengan dunia cahayaku. Kali ini, hehe. Binatang dunia Bedi tiba-tiba terkejut. Tiba-tiba, manik kristal emas terang dengan cahaya keemasan terbang keluar dari telapak tangan Luo Feng. Manik kristal emas ini digantung tepat di atas kepala Luo Feng. Saat kekuatan ilahi Luo Feng yang terbakar hingga ekstrim terus mengalir ke dalamnya, setelah diubah oleh manik-manik kristal emas, itu dengan cepat berubah menjadi gelombang emas yang kuat dan tak ada habisnya. Hua hua hua, gelombang emas langsung muncul dalam jarak beberapa tahun cahaya. Gelombang emas dan pikiran tentang kehampaan digabungkan satu sama lain, saling bertumpukan, dan kekuatan mereka tiba-tiba meroket. Dalam sekejap, bidang cahaya batas ditekan, dan bidang cahaya batas terus menyusut. Adegannya terbalik. Harta karun domain dikombinasikan dengan pemikiran kosong Wu Yuyi, efeknya jauh lebih besar dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa? Bedi tertegun. Manik kristal emas itu diberi nama Jin Haisu. Apa yang Luo Feng terima dari Jin World sebagai imbalan atas jasa militer adalah harta yang sangat berharga. Ini adalah harta karun tingkat dewa sejati di bidang aliran mekanis. Kekuatannya dapat ditumpangkan dengan pemikiran kosong Wu Yuyi. Tentu saja, Jin Haizu hanyalah harta karun domain yang sangat umum. Umumnya, dewa kekosongan sejati dapat menggunakannya. Namun perlu dicatat bahwa level tertinggi dari dewa sejati, metode rahasia yang diciptakan sendiri hanya berada di puncak level ke-9, atau paling banyak level ke-10. Karena begitu teknik rahasia tingkat 10 diciptakan, seseorang dapat langsung menerobos menjadi dewa kekosongan sejati dalam hal alam. Ketika Luo Feng menjadi penguasa alam semesta, dia menciptakan teknik rahasia tingkat 8. Ketika dia menerobos menjadi dewa sejati dan memahami evolusi kekacauan, wilayahnya jauh melebihi batas ini. Dari segi alam, Luo Feng saat ini benar-benar sebanding dengan dewa kekosongan sejati biasa. Oleh karena itu, meskipun Jin Haizu ini adalah harta karun di alam kehampaan tingkat dewa sejati, Luo Feng sepenuhnya mampu mengaktifkannya 100%. Wu Qishen, misalnya, adalah yang terbaik dari harta karun mekanis tingkat dewa sejati. Ia dibagi menjadi 3 tingkatan, dan tingkat kesulitan tingkat ketiga bahkan lebih sulit daripada banyak harta karun mekanis dewa sejati yang kosong. Pola rahasia ketiga Wu Yuyi memiliki tingkat kesulitan dan kedalaman yang lebih rendah. Luo Feng dapat mengaktifkannya ketika dia berada di tahap penguasa alam semesta, dan dewa sejati biasa juga dapat mengaktifkannya. Selain itu, membunuh Wu Yuyi tidak memiliki pasokan energi dari sumbernya, membuat gerakan inisiasi cahaya memang sedikit lebih lemah. Semakin tinggi level pola rahasianya, semakin kuat kekuatannya secara alami. Versi kekosongan yang disederhanakan ini, level pola rahasia memang lebih rendah dari level pertarungan saat ini. Namun, Luo Feng belum sepenuhnya memahami versi sederhana dari pola rahasia keempat Wu Yuyi, yang dapat dicapai hanya dengan memikirkan alam semesta. Jika tidak, Jin Haizu tidak perlu membantu meningkatkan kekuatan domain. Pola rahasia mutiara laut emas, dalam hal tingkat mendalam, secara alami jauh melampaui versi sederhana dari satu pikiran kekosongan pembunuh Wu Yuyi batas pemahaman Luo Feng pada levelnya saat ini. Alam laut emas ditumpangkan dengan kekosongan pikiran, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Hua hua hua, lautan emas yang tak berujung dan luas, dikombinasikan dengan pikiran tentang kehampaan, kedua kekuatan itu saling bertumpukan, menyebabkan alam cahaya batas menyusut secara gila-gilaan. Binatang dunia Bedi, karena dia belum pernah berhubungan dengan orang-orang kuat di laut semesta, tidak memahami harta karun domain dengan baik, yang menyebabkan kebingungan. Tapi saya kurang paham lagi, faktanya lapangan itu diredam. Mendengus. Bedi mendengus marah. Ranah cahaya batas kini telah menyusut hingga hanya mengelilingi tubuhnya, seolah-olah ada lapisan tipis yang melindunginya. Lapisan film cahaya batas ini sangat padat dan tahan terhadap segala benturan.
Kalian yang disebut orang-orang kuat di lautan semesta. Binatang dunia Bedi mendengus dingin, itu hanya mengandalkan harta karun itu. Kamu menekan Morosa dan akhirnya memperbudaknya. Aku khawatir kamu juga mengandalkan kekuatan harta karun itu, kan? Yun He, Juax, dan Luo Feng saling memandang dan tersenyum tipis. Kalau kamu bilang begitu, itu tidak salah. Jangan berdebat. Yun He menjebak Morosa dengan bantuan alam semesta lubang campuran, dan mengandalkan kekuatan asal mula alam semesta untuk menekan Morosa agar tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Tapi bukankah harta juga merupakan salah satu jenis kekuatan? Apalagi alam semesta lubang campuran awalnya adalah alam semesta kecil milik Yun He. Hari ini, aku akan membiarkanmu, yang disebut orang-orang kuat di lautan semesta, melihat apa yang bisa kulakukan. Kata Bedi dingin. Saat kata-katanya baru saja jatuh. Hua. Cahaya hitam tak berujung berpusat padanya, dengan cepat menyebar dalam sebuah cincin, dan langsung menyelimuti Xiang Yun He dan ketiga orang itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak satu pun dari tiga orang Yun He yang bisa mengelak. Suara mendesing. Benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit ketiga orang itu dengan gila-gilaan, membungkus tubuh mereka dan langsung membungkusnya menjadi kepompong. Melihat bentuk tubuhmu, sepertinya kamu tidak besar. Ini adalah tempat yang gelap, sarang binatang buas dunia kita. Saya bisa mendapatkan aliran energi yang stabil di sini. Dan kamu, untuk membunuhmu, aku tidak perlu bertarung denganmu sama sekali, aku hanya perlu menghabiskan kekuatanmu. Bedi mencibir sambil melihat ketiga kepompong hitam di kejauhan, ini adalah kekuatan penghancur yang sebenarnya, bukan benda tingkat rendah yang digunakan oleh sampah Morosa itu. Rasakan ketakutannya, datang dari dunia besar tingkat kelima binatang itu membawakanmu teror kehancuran. Hah? Bedi kaget begitu dia selesai berbicara. Merusak. Dengan suara gemuruh terdengar. Ledakan. Lampu kapak menyala, membuka kepompong hitam. Apa? Bedi tiba-tiba terkejut. Bagaimana dia bisa menerobos dengan mudah? Kapak raksasa, memegang kapak hitam di tangannya, keluar dari kepompong yang rusak. Dia memelototi Bedi dan mengangkat kapak hitam di tangannya, ke-18. Ruang dan waktu di sekitarnya menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, bayangan 18 kapak besar menyala sedikit, tersusun dalam sebuah cincin, mengelilingi kapak raksasa itu. Bayangan kapak ilusi ini seolah-olah berada di dimensi lain, terlihat jelas, namun seolah-olah tidak ada sama sekali. Ledakan. Ruang dan waktu di sekitarnya bergetar, seolah-olah mereka tidak tahan lagi dan akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Aura yang sangat kuat memenuhi udara, menyebabkan kedua pupil mata satu Bedi bergetar. Ke-18. Ini adalah teknik rahasia terkuat yang pernah diciptakan kapak raksasa sejauh ini. Teknik rahasia tingkat ke-11. Ledakan. Teknik rahasia pembakaran ilahi tingkat ketiga, terbakar. Pada kapak harta karun tingkat kosong, pola rahasianya menyala. Pada saat ini, kapak raksasa telah sepenuhnya meledakkan kekuatan tempurnya hingga mencapai kondisi puncaknya. Kekuatan suci yang membara mengalir ke dalam kapak dewa dengan gila-gilaan, menstimulasi pola rahasianya. Saya telah menciptakan hampir 100 miliar zaman dengan gerakan ini, dan saya belum pernah menggunakannya untuk melawan musuh. Hari ini, saya akan menggunakan kapak Anda sebagai pengorbanan. Matanya dingin, dan ukurannya bertambah besar, kembali ke ketinggian hampir 100.000 kilometer. Mengenakan baju besi hitam dan memegang kapak hitam, seluruh auranya luar biasa, seperti dewa perang prasejarah yang berdiri di kehampaan gelap tak berujung. Aku telah menunggu hari ini selama triliunan zaman. Tanggal 18 diciptakan hanya untuk menghadapi kalian para monster dunia. Ambil kapakmu sebagai korban. Mati. Saat kapak itu jatuh dari tangan kapak raksasa itu. Bayangan dari 18 sumbu berkumpul satu demi satu, membentuk kapak besar, yang menyerang secara vertikal. Ledakan. Kapak ini, sepertinya ia telah turun dari dimensi lain, dan kekuatannya sangat menakutkan. Waktu dan ruang terpecah. Lapangannya terbelah. Kegelapan tak berujung terbelah. Semuanya terpecah. Cahaya kapak besar ini sepertinya membelah alam semesta kecil, atau bahkan membelah seluruh daratan gelap menjadi dua. Penuh semangat juang dan niat membunuh dengan kapak raksasa.
Kekuatan, puncak dari tingkat ke-13. Tingkat kekuatan tempur tertinggi dari Void True God. Apa? Pupil Bedi menyusut tajam, memandang cahaya kapak dengan tidak percaya, seluruh pikiran dan jiwanya gemetar, bagaimana dia bisa begitu kuat. Kapak ini bahkan membuatnya mencium bau kematian. Cici, Yunhe dan Luo Feng, yang terjebak dalam kepompong hitam, hampir tertawa. Mereka tidak terburu-buru untuk membuka kepompong dan bertarung. Sebaliknya, mereka membakar kekuatan suci mereka dengan gila-gilaan dan menyerang kepompong hitam di sekitarnya dengan kekuatan yang besar. Kekuatan ilahi dan kekuatan binatang dunia saling memakan satu sama lain dengan panik. Mereka bisa membuka kepompong hitam ini dan keluar kapan saja, tapi mereka senang mengkonsumsinya seperti ini. Membandingkan kekuatan ilahi, Yunhe, Luo Feng mencibir dalam hatinya. Dibandingkan dengan kekuatan ilahi, mereka tidak pernah takut pada siapapun di seluruh lautan kosmik, termasuk dunia jin dan sarang binatang buas. Apakah Anda takut memakan tubuh dewa tak berujung berusia 12 tahun cahaya? Di sarang tanah gelap, binatang buas dunia dapat dengan cepat pulih dan mengkonsumsinya dengan bantuan energi khusus dari sarang tersebut. Dari kecepatan pemulihan, Bedi, binatang alam tingkat kelima. Candaan, menurut Morosa, cadangan kekuatan monster alam tingkat kelima mungkin sebanding dengan dewa sejati yang berada ratusan juta kilometer di atas lautan luar angkasa. Kekuatan ilahi memiliki ketinggian ratusan juta kilometer. Dibandingkan dengan tubuh dewa tak berujung yang jaraknya 12 tahun cahaya, mungkin ukurannya kurang dari sepertriliun, bukan? Daripada konsumsi, daripada pemulihan, yang bisa saya katakan hanyalah ketidaktahuan. Sangat arogan. Sejak memasuki keabadian, Yunhe dan Luo Feng tidak pernah takut bersaing dengan lawannya. Alam semesta lubang campuran, bahkan di tempat redup ini, dapat menelan energi di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi kapan saja, sehingga memulihkan konsumsi tubuh Dewa Yunhe setiap saat. Seekor binatang buas dunia dengan cadangan energi ratusan juta kilometer pergi mencari dua makhluk dengan tubuh dewa tak berujung 12 tahun cahaya untuk bersaing dalam konsumsi dan pemulihan pada saat yang sama. Ini hanyalah lelucon terbesar di era reinkarnasi ini. Roar. Dengan suara gemuruh, pola rahasia berdarah di seluruh tubuh binatang dunia Bedi tiba-tiba menyala. Lingkaran berdarah muncul di sekujur tubuhnya, dan auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Menghadapi cahaya kapak besar yang seolah membelah segalanya. Pendiri kapak raksasa manusia, binatang dunia Bedi, yang seluruh tubuhnya bermandikan lingkaran cahaya berdarah, mengulurkan tangan kiri dan kanannya satu demi satu, seolah-olah masing-masing sedang menggenggam sepotong alam semesta. Saat jari tangan kanannya berubah, saluran pusaran tiba-tiba muncul langsung di gelombang emas yang tak berujung. Segera setelah jari-jari tangan kirinya berubah, saluran pusaran lain pun lahir. Dinding kedua saluran pusaran itu seperti cermin, memantulkan segala sesuatu di dunia luar. Keduanya saling terkait satu sama lain dan saling mencerminkan, seolah mencerminkan dunia tanpa akhir. Kedua saluran pusaran air itu saling berjalin dan memantulkan satu sama lain, seolah membentuk dunia tanpa akhir. Oh, Juax mengangkat alisnya. Saya ingat Morosa pernah berkata bahwa monster dunia tingkat kelima telah memperoleh bagian dari asal mula kehancuran. Bahkan jika ia tidak menggunakan metode yang paling kuat, kehancuran, setiap serangannya akan mengandung beberapa rahasia kehancuran, yang sangat meningkatkan kekuatan serangan itu. Saluran reinkarnasi. Binatang dunia Bedi tiba-tiba mendorong ke depan dengan kedua cakarnya. Wow, dua saluran pusaran air yang terjerat membentuk dunia refleksi tak berujung, membawa aura kehancuran yang aneh, langsung menutupi cahaya kapak besar. Apakah ini rahasia menghancurkan asal-usulnya? Kapak raksasa itu langsung merasakan misteri yang belum pernah dia lihat sebelumnya dari gerakan ini. Kedua saluran pusaran ini seolah melahirkan miliaran ruang dan miliaran dunia. Kekuatan besar dari seluruh dunia bergabung membentuk dua saluran pusaran ini. Apakah kamu miliaran ruang atau miliaran dunia? Aku akan memotong semuanya dengan satu serangan. Rasanya lama sekali untuk dideskripsikan, namun nyatanya tidak bertahan sedetik pun. Seberapa cepat makhluk seperti itu bisa mengambil tindakan? Seberapa cepat pikiran bekerja? Kapak besar itu datang. Saluran pusaran yang terjalin satu sama lain membawa kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Kedua belah pihak bertemu dan bertabrakan. Terjadi keheningan. Seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti total.
Kemudian, dalam diam, gelombang kejut melingkar menyebar. Ikuti dengan cermat. Bang, bang, bang. Terdengar suara gemuruh yang tak ada habisnya. Rasanya seperti guntur yang menderu-deru di telingaku. Kedua saluran pusaran tersebut mencoba yang terbaik untuk bergerak maju lagi, dan miliaran dunia yang dipantulkan meledak dengan kekuatan yang kuat, berdampak lagi dan lagi. Dan cahaya kapak besar itu menyerang ke depan dengan gagah berani. Baik itu miliaran ruang atau miliaran dunia, semuanya akan terpecah. Ledakan. Pada akhirnya, kedua saluran pusaran air itu benar-benar runtuh dan terbelah oleh kapak. Dunia terpantul di dalamnya, dan semuanya dimusnahkan. Bum bum bum. Waktu dan ruang hancur. Semua gelombang emas berubah menjadi ketiadaan. Pemusnahan besar-besaran yang tak ada habisnya terjadi. Gelombang kejut pemusnahan yang dahsyat menyapu kehampaan di sekitarnya dan berlanjut hingga akhir bidang penglihatan sebelum perlahan menghilang. Mati. Di tengah gelombang kejut yang mengamuk, sisa cahaya kapak datang menerjang ombak, tiba dengan raungan kapak raksasa. Apa? Realem Bisbedi terkejut, kamu tidak menghentikanku. Ledakan. Ia mendorong ke depan dengan cahaya berwarna darah di tangannya, menghadap cahaya kapak, tapi langsung terlempar ke belakang. Seluruh tubuhnya sedikit terguncang. Karena cahaya berwarna darah menghalanginya dan kekuatan kapak yang tersisa menjadi sangat lemah, nafasnya hanya sedikit melemah. Hahaha, senang sekali. Realem Bis, apa pendapatmu tentang kapakku? Ayo lagi. Raungan kapak raksasa terdengar, ke-18. Uhah, 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 uhah. Bayangan 18 kepala kapak tersusun dalam kehampaan, mengelilingi kapak raksasa dan menyala. Sangat kuat, binatang dunia Bedi tidak ragu-ragu, berbalik dan lari, ayo pergi. Ia tidak lagi memiliki semangat tinggi sebelumnya di dalam hatinya. Serangan kapak raksasa itu seperti pukulan di kepala, yang membuatnya tercengang, dan itu seperti baskom berisi air dingin, yang membuat hatinya terasa dingin. Tidak bisa mengalahkannya. Sebelumnya, ia mempertahankan alam cahaya dunia dan menggunakan teknik rahasia pembakaran darah, dan kemudian menggunakan teknik yang disadarinya setelah memahami asal mula kehancuran sebagian ketika ia menerobos ke tingkat kelima, saluran reinkarnasi gerakan dan serangan terkuat yang bisa digunakannya tanpa merusak vitalitasnya di tahap awal. Memang benar, ia juga memiliki metode terkuat lainnya yang bahkan lebih sulit dipercaya, penghancuran. Meskipun ia tidak memahami prinsipnya, ia tetap dapat menggunakannya. Setelah digunakan, bahkan alam semesta kecil pun dapat dengan mudah dimusnahkan. Namun demikian pula, biaya konsumsinya juga besar. Bagaimanapun, ia baru saja memasuki level kelima dan belum mencapai puncak level kelima, jadi ia tidak mau menggunakan gerakan itu, menyebabkan kerusakan serius pada vitalitasnya. Suara mendesing. Itu berubah menjadi cahaya berdarah, dan kecepatannya melonjak dengan cepat. 100 kali kecepatan cahaya, 1000 kali kecepatan cahaya. Melarikan diri. Aku akan melarikan diri demi nyawaku. Saat kekuatanku mencapai puncak level kelima, atau bahkan level keenam, belum terlambat untuk membunuh mereka lagi. Pikir Bedi diam-diam di dalam hatinya. Faktanya, ia sudah memiliki rasa takut di dalam hatinya. Satu kapak raksasa sudah sangat menakutkan, bagaimana dengan dua kapak lainnya? Mereka bertiga berkumpul. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh Morosa sebelumnya, ketiga orang ini dikatakan sebagai tiga orang terkuat di lautan alam semesta. Benar, mereka. World Beast Bedi mau tidak mau melihat ke depan, kedua kepompong hitam di kejauhan. Ia telah menjaga pasokan energi ke kepompong hitam. Ia pernah bertarung dengan kapak raksasa sebelumnya sehingga tidak punya waktu untuk memperhatikan dikonsumsi terlalu cepat. Petik 2 tanda seru petik 2. Di kejauhan, di antara gelombang emas yang bergelombang, dua kepompong ulat sutera hitam besar melayang dengan tenang di dalamnya. Suasana sangat sunyi, dan orang kuat yang terperangkap di dalamnya sepertinya tidak punya niat untuk melawan. Kelihatannya tenang di luar, namun nyatanya, di dalam, dua kekuatan yang sangat berlawanan sedang memusnahkan satu sama lain dengan gila-gilaan. Mantan monster dunia, Bedi, sangat percaya diri, karena dia terjebak dalam kepompong hitam, dan kekuatan sucinya tidak hanya dikonsumsi oleh kekuatan monster dunia, tetapi juga ditelan olehnya setiap saat. Oleh karena itu, secara relatif, konsumsinya sendiri jauh lebih kecil dibandingkan konsumsi pihak lain. Ia dapat menelan energi asing,
tetapi juga membutuhkan waktu untuk mencernanya, daripada mampu bertransformasi dengan cepat seperti monster dunia lainnya. Secara keseluruhan, pihak lain mengkonsumsi sekitar 80% dari kekuatan suci, dan hanya perlu mengkonsumsi 50%. Dan bagaimana makhluk biasa yang rendah hati di laut kosmik dapat dibandingkan dengan cadangan energi dari binatang mulia dunia tingkat 5? Tapi ide ini hancur saat ini. Sebab, dalam pertarungan dengan kapak raksasa, ia hanya kehilangan kurang dari 10% kekuatan dari Realm Beast. Namun sesaat, tiba-tiba diketahui bahwa konsumsi dayanya telah melebihi 20%, mencapai hampir 30%. Hampir 20% dari kekuatan yang hilang secara misterius. Bedi, si binatang dunia, terkejut. Itu adalah kekuatan binatang dunia yang sangat besar. Apakah itu dikonsumsi secara tidak dapat dijelaskan? Berapa lama? Ceroboh. Cadangan energi setinggi ratusan juta kilometer telah dikonsumsi hampir 20% secara misterius, yang setara dengan hilangnya tubuh dewa sejati yang tingginya hampir 20 juta kilometer. Ini keterlaluan. Tingginya hampir 20 juta kilometer, berapa banyak dewa sejati setinggi kapak raksasa yang dibutuhkan untuk memiliki energi sebesar itu? Tidak, aku telah menghabiskan begitu banyak kekuatan dari monster dunia, kenapa mereka tidak mati? Tubuh dewa mereka, meskipun tingginya puluhan juta kilometer, seharusnya sudah habis sejak lama. Energi saling memakan. Jika Bedi rugi, pihak lain juga pasti rugi, dan banyak lagi. Bagaimana kehidupan di laut kosmik bisa memiliki tubuh dewa sebesar itu? Ketiga pelayan Raja Zenjia juga telah memperkenalkan beberapa situasi orang-orang kuat di laut semesta kepada para monster dunia sebelumnya. Oleh karena itu, Bedi sebenarnya tidak cuek. Yang disebut orang terkuat di alam semesta biasanya memiliki tubuh ketuhanan yang tingginya hampir 100.000 kilometer. Misalnya, beberapa orang terkuat di alam semesta yang telah mencapai prestasi hidup yang istimewa dan menantang surga akan lebih besar, namun tidak berlebihan seperti puluhan juta kilometer. Secara umum, jika tubuh ketuhanan orang terkuat di alam semesta bisa mencapai 1 juta kilometer, itu berlebihan. Meskipun binatang dunia Bedi tidak mengerti dan terkejut, ia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan tidak berani terus menyia-nyiakannya seperti ini. Karena setiap momen yang berlalu sangatlah mencengangkan dan bisa disebut konsumsi besar-besaran. Menerima. Banyak pemikiran ini berlalu begitu saja dalam sekejap. Bedi mengambil kembali kepompong hitam itu sambil melaju kencang untuk melarikan diri. Kepompong ulat sutera hitam di kejauhan langsung menyebar dan berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, mengejarnya kembali ke dalam tubuhnya. Kepompong hitam menghilang. Yun He, yang mengenakan pakaian hitam pekat dengan baju besi bersisik halus, muncul di ombak emas sambil memegang duri hitam di tangannya. Luo Feng, yang mengenakan baju besi putih keperakan dan dengan 5 pasang sayap terbentang di punggungnya dan memegang pedang di tangannya, juga berdiri di sana. Kenapa kamu tidak melanjutkan? Keduanya memandangi monster dunia Bedi yang melarikan diri dengan tatapan main-main di mata mereka. Petik 2. Meskipun binatang dunia Bedi penuh dengan keengganan dan kesedihan, dia tidak punya waktu untuk menanggapi dan tidak ingin menanggapi. Sebab, pada saat ini, langkah ke-18 dari kapak raksasa, cahaya kapak besar telah tiba. Binatang dunia Bedi baru saja mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Lampu kapak besar itu mengejar ke belakang, sangat cepat, lebih cepat dari akselerasi Bedi. Namun, jika ingin mengejar ketertinggalan, masih membutuhkan waktu sejenak. Rasanya sangat sedih. Ini adalah pertama kalinya ia melarikan diri. Tidak ada yang pernah bisa melarikan diri, tapi sekarang ia melarikan diri karena malu. Dan arah pelariannya persis antara Yun He dan Luo Feng. Ingin pergi. Luo Feng mengendalikan tekanan lautan emas yang tak berujung, dan dengan pikiran menahan diri, dia menunjuk jauh dan melihat menara bintang 9 lantai terbang langsung keluar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di pangkalan, pusaran kegelapan tak berujung terbentuk, menutupi dunia binatang Bedi. Boom! Pusaran gelap tak berujung, dengan liar menelan monster dunia Bedi. Kamu ingin menjebakku dan menindasku. Tidak ada gunanya. Binatang dunia Bedi secara langsung menggunakan teknik pembakaran darah, dan pola rahasia berwarna darah di tubuhnya meledak dengan cahaya. Ledakan. Pada saat ini, kapak raksasa itu akhirnya menyusul. Penuh kebencian, binatang dunia Bedi mengertakkan giginya, tapi tidak punya pilihan selain berbalik dan memblokir.
Saluran reinkarnasi. Dua saluran pusaran muncul kembali, mencerminkan miliaran dunia di dalamnya. Ledakan. Pemusnahan besar terjadi lagi. Gelombang kejut pemusnahan yang tak ada habisnya menyebar. Binatang dunia Bedi dirobohkan lagi. Auranya semakin melemah, dan sekitar setengah dari kekuatannya hilang. Secara total, ia telah kehilangan lebih dari 30% kekuatan monster dunia saat ini. Sialan, sialan, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih jika aku lolos kali ini. Saya harap orang-orang di Mohe tidak naik ke level kelima karena kesempatan ini. Wild Beast Bedi berpikir dengan getir di dalam hatinya. Tapi ia memanfaatkan waktu ini untuk diretas, tidak hanya memperlebar jarak dari kapak raksasa, tapi juga berbelok sedikit ke arah lain. Jika Anda terburu-buru antara Yun He dan Luo Feng, Anda pasti akan menghadapi serangan dan penghalang secara bersamaan dari keduanya. Oleh karena itu, Bedi lebih memilih menghadapi satu serangan dan pemblokiran daripada menghadapi dua serangan sekaligus. Namun sesaat kemudian, ia memutuskan targetnya. Itu, Yun He. Kapak raksasa, telah diajarkan sebelumnya, sangat kuat. Jadi tidak mungkin memilih arah itu. Dan pria dengan baju besi perak dan 5 pasang sayap perak di punggungnya juga berasal dari kehampaan, dari alam gelombang emas, dan dari menara 9 lantai, tidak mudah untuk menghadapinya juga. Kemudian yang tersisa hanyalah pemuda yang memegang senjata yang terlihat seperti tombak hitam panjang, dan dia belum pernah bertarung satu sama lain. Jadi ia memutuskan untuk segera keluar dari sini dan lari menyelamatkan nyawanya. Hah? Yun He tiba-tiba mengangkat alisnya. Apakah ini akan menimpaku? Apakah menurut Anda saya lebih mudah untuk dihadapi dan merupakan titik terobosan yang lebih baik? Ini benar-benar ide yang menjanjikan. Yun He tiba-tiba tersenyum dan menatapnya dengan mata yang sangat baik saat monster dunia Bedi bergegas ke arahnya dengan cepat tanpa ragu-ragu. Bagaimana kalau mengatakan kamu adalah orang yang sedikit pintar? Pantas saja, tanah gelap melahirkan 1 miliar monster dunia, bertarung dan melahap satu sama lain. Sekarang hanya tersisa lebih dari 9,2 juta monster, dan Anda adalah yang terbaik di antara mereka. Anda hanya perlu memiliki semangat berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan dan berjuang keras. Ini, Luo Feng hendak menggunakan cara lain untuk menghentikan monster dunia Bedi, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia terdiam dan menurunkan tangannya yang terangkat. Di sisi lain, kapak raksasa yang hendak terus mengangkat kapaknya tidak punya pilihan selain meletakkan kapaknya. Luo Feng dan Huax sama-sama terdiam, geli, dan menyedihkan saat mereka melihat binatang buas dunia, Bedi, bergegas menuju Yun He seperti ngengat menuju nyala api. Sungguh, bahkan aturan tertinggi pun tidak bisa menghentikan hantu sialan itu. 3 orang, 3 arah. Tidak baik bagimu untuk berlari ke arah mana, tetapi kamu harus berlari ke arah itu. Ada sepertiga kemungkinan Anda akan memilih orang yang meninggal paling cepat. Luo Feng dan kapak raksasa tahu betul bahwa begitu Yun He bergerak, monster dunia Bedi mungkin akan terbunuh seketika. Tidak ada kejutan. Kebetulan kita sudah lama tidak melihatnya mengambil tindakan. Luo Feng dan kapak raksasa hanya berdiri di sana dan diam-diam menyaksikan bagaimana binatang buas dunia, Bedi, mati. Mereka juga punya ekspektasi. Cepat. Segera setelah kalian keluar dari pengepungan, saya akan segera memberitahu semua monster alam dan meminta monster alam lainnya untuk menghentikan mereka. Saya akan mencari tempat untuk pulih. Saat saya mencapai level ke-6, saya ingin kalian semua melakukannya mati. Binatang dunia Bedi menatap pemuda berambut hitam pendek tidak jauh dari situ dan bersumpah dalam hatinya. Saat ini, Yun He perlahan mengangkat duri hitam di tangannya. Wild Beast Bedi mengangkat alisnya, ini dia datang. Untuk berterima kasih atas rasa hormatmu kepadaku, aku harus mengungkapkan sesuatu. Yun He terkekeh. Binatang dunia Bedi menyipitkan satu matanya, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, sepertinya ada yang salah. Yun He memegang duri bermata hitam di tangannya, perlahan menarik lengannya ke belakang, lalu menusuk ke depan dengan lembut. Pusaran air lubang campuran, berdengung. Ledakan, bum bum bum. Apa yang tampak seperti tusukan kecil ternyata sangat menghancurkan. Pusaran gelap yang sangat besar terbentuk, gelombang emas yang mengamuk berubah menjadi ketiadaan, dan ruang dan waktu juga berubah menjadi ketiadaan. Di tempat gelap ini, di kehampaan gelap,
di antara gelombang emas tak berujung, pusaran gelap berukuran hampir 1 tahun cahaya terbentuk. Pusaran gelap menelan segalanya, bahkan cahaya. Seperti mulut besar dari jurang tak berujung, membentang melintasi kehampaan, mencoba menelan segalanya. Di bawah pusaran air, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Itu runtuh. Petik 2 tanda tanya petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Binatang dunia Bedi mengangkat kepalanya dan menatap pusaran gelap yang menyelimuti matanya dengan mulut terbuka lebar. Kedua matanya hampir melotot. Apa ini? Pusaran gelap besar dengan diameter hampir 1 tahun cahaya berada tepat di depan Anda. Apa konsep ini? Binatang dunia Bedi seperti seekor semut kecil, menatap ke arah gelapnya langit yang tak berujung. Adapun itu, apakah energi gratis? Pusaran lubang kekacauan. Teknik rahasia level 12 teratas. Meskipun ini bukan teknik rahasia terkuat yang diciptakan oleh Yun He, itu masih cukup menakutkan. Teknik rahasia pembakaran ilahi tingkat ketiga. Duri hitam. Saat gerakan ini dilakukan, itu sebanding dengan kekuatan level 14 teratas. Kekuatan tempur abadi. Kamu akan mati. Binatang dunia Bedi sangat ketakutan dan ketakutan. Kekuatan mengerikan ini cukup untuk membunuhnya, dan lebih dari cukup. Setelah diselimuti oleh pusaran air yang gelap ini, tidak diragukan lagi bahwa 10 di antaranya tidak akan cukup untuk menelannya. Aku hanya ingin memilih arah untuk melarikan diri. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada pilihan lain. Hanya trik terkuat yang memiliki peluang untuk bertahan hidup. Mengaum. Binatang dunia Bedi mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Di kedua lehernya, ada pembuluh darah tebal yang menonjol, dan salah satu matanya dipenuhi ekspresi kegilaan. Hancurkan. Binatang dunia Bedi meraung dengan ganas dan langsung menggunakan metode yang paling kuat, kehancuran. 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 Dalam keputusasaan, ia tidak punya pilihan selain menggunakan trik putus asa yang merusak vitalitasnya. Setelah memasuki level kelima, sudah ada garis darah di kulit hitamnya. Pada saat ini, saat Bedi meraung dengan ganas dan menggunakan metode yang paling ampuh, kehancuran, garis-garis berdarah ini mulai berenang di kulit permukaan tubuhnya. Segera setelah itu, ia berenang keluar dari permukaan tubuhnya dan melayang di belakangnya. Pola berdarah besar tergantung di belakang Bedi. Tak ada lagi bekas darah di permukaan tubuh Bedi. Raungan terdengar seperti datang dari masa lalu yang tak berujung dan jauh, bergema di seluruh alam gelombang emas. Pola berdarah di belakang Bedi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pola berdarah ini seperti kerangka, dan cahaya yang meledak pada saat ini seperti daging dan darah, yang dengan cepat mengembun dan berubah menjadi cahaya besar berkepala 2 dan bayangan binatang buas dunia yang agung. Kemunculan binatang alam cahaya dan bayangan yang terbentuk dengan pola darah sebagai kerangka sepertinya berasal dari masa lalu yang jauh dan tidak ada dalam dimensi ruang dan waktu ini. Itu memancarkan cahaya tak berujung dan mempesona. Menghancurkan. Binatang buas dunia, Bedi, meraung. Menghancurkan. Binatang besar cahaya dan bayangan di belakangnya juga meraung. Raungan itu bergema satu sama lain, dan raungan yang bergema itu bahkan menyebabkan jiwa Luo Feng dan kapak raksasa di kejauhan bergetar. Bedi tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Binatang cahaya dan bayangan yang besar dan menjulang tinggi di belakangnya juga mengulurkan tangan kanannya. Ruang dan waktu bergetar. Gemuruh. Saluran pusaran putih besar yang tak berujung dan mempesona muncul dari udara tipis. Cahayanya yang menyilaukan ratusan juta kali lebih kuat dari cahaya bintang. Bedi mengangkat kepalanya dan melihat pusaran gelap besar yang menutupi langit. Dia tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan kanannya dan berkata, "Pergi." Bentuk binatang dari cahaya dan bayangan di belakangnya mendorong dengan kekuatan yang sama. Saluran pusaran putih yang mempesona ini berputar dan melaju ke depan dengan ganas, menghadap pusaran gelap tak berujung dengan diameter sekitar 1 tahun cahaya. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur berkeping-keping. Gelombang emas yang bergejolak berubah menjadi ketiadaan, dan kehampaan berubah menjadi ketiadaan hanya dengan satu pikiran. Saat saluran pusaran putih bergerak maju, ia berputar dengan gila-gilaan. Pusaran putih, pusaran gelap, keduanya tampak lambat. Namun itu adalah efek dari waktu yang hampir berhenti. Faktanya, mereka hampir mencapai titik ekstrim. Menghancurkan. Binatang dunia Bedi memandangi pusaran air putih dengan penuh harapan,
mengepalkan tangannya, tetapi sebenarnya merasa sedikit panik di dalam hatinya. Akhirnya, keduanya bertabrakan. Bas, seperti suara yang bagus. Tampaknya memekakkan telinga. Waktu seolah berhenti sejenak. Tampaknya menjadi sangat panjang, penuh kontradiksi dan kebingungan. Rasanya seperti sesaat, dan rasanya sudah lama berlalu. Akhirnya, di bawah tatapan binatang buas dunia bedi, Luo Feng dan kapak raksasa di kejauhan. Gelombang kejut berbentuk cincin yang tampak transparan tiba-tiba menyebar. Kecepatannya tak terlukiskan, tampaknya telah melampaui batas waktu dan aturan laut kosmik. Tidak bagus. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Bedi, monster alam terdekat. Wow, gelombang kejut yang tampak transparan menderu melewati. Kulit hitam binatang buas dunia Bedi bagaikan riak di permukaan air, berkerut karena angin kencang, beriak menjadi lapisan riak. Binatang alam cahaya dan bayangan yang besar dan menjulang tinggi di belakangnya juga terhempas seperti asap. Gelombang emas yang bergejolak terhempas. Pikiran tentang kehampaan lenyap. Gelombang kejut terus mengaum dan menyapu, memusnahkan segala sesuatu di sepanjang jalan. Menara bintang. Luo Feng melambaikan tangannya. Ledakan. Menara bintang meledak dalam ukuran, mencapai ketinggian 1 tahun cahaya, berdiri di kehampaan, menghalangi Luo Feng. Wow, gelombang kejut menyapu, dan menara bintang berdiri tegak dan sedikit bergetar. Lebih jauh. Ke-18. Kapak raksasa itu berteriak keras, dan kapak hitam di tangannya menjadi berukuran jutaan kilometer. Dia seperti raksasa dari awal dunia, memegang kapak dewa tinggi-tinggi, dikelilingi oleh bayangan 18 kapak. Ikuti dengan cermat. Bayangan 18 kepala kapak menyatu menjadi sebuah kapak, yang panjangnya puluhan juta kilometer, dan tiba-tiba jatuh. Wow, gelombang kejut menghanyutkan seperti semburan ruang dan waktu. Cahaya kapak besar itu seperti kapal raksasa yang membelah ombak, membelah bentuk segitiga yang panjang dan sempit. Gelombang kejut terus menyapu dalam bentuk angka 8 dan bergegas ke tempat yang jauh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa lampu kapak besar itu tidak bergerak maju, tetapi didorong mundur. Yun He, yang tubuh dewanya tingginya ratusan juta kilometer, memegang duri bermata hitam di tangannya dan terus menyodorkannya. Di depannya ada pusaran air besar yang gelap yang menutupi langit dan matahari. Kekuatan suci yang membara secara ekstrim melonjak ke pusaran gelap di sepanjang duri hitam. Tapi matanya bisa dengan mudah melihat melalui pusaran gelap dan melihat pemandangan di sisi lain. Lihatlah saluran pusaran air mempesona yang menerpa. Kehancuran. Apakah ini yang disebut kehancuran? Di antara 6 tahap evolusi binatang dunia, metode serangan terkuat berisi penghancuran sebagian dari asal mula kehancuran. Mata Yun He tertuju pada pusaran air putih, dan dia merasa sangat terkejut. Itu adalah kehancuran yang sesungguhnya. Bahkan jika itu hanya berisi sebagian dari asal mula kehancuran, itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Ini adalah jenis kekuatan baru, jenis kekuatan yang sangat berbeda. Alam semesta asli mewakili kelahiran dan kehamilan. Raja binatang dunia setara dengan dia. Dengan kata lain, asal mula kehancuran sebenarnya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan hukum utama kekacauan. Jika para dewa sejati biasa ada di sini dan melihat gerakan ini, mereka hanya akan merasa bahwa itu sangat kuat, tetapi mereka tidak akan dapat melihat misteri yang terkandung dalam gerakan ini. Tapi Yun He berbeda. Dengan levelnya, dia bisa melihat sebagian misteri yang terkandung di dalamnya. Dia telah menciptakan teknik rahasia tingkat 13 teratas. Dari segi alam, dia sebenarnya tidak kalah dengan dewa kekosongan sejati tertinggi. Selama dia mau, dia bisa langsung mengubah alam semesta lubang campurannya menjadi tingkat dewa sejati yang hampa. Dengan kata lain, selama Yun He mau, dia bisa segera menerobos ke alam dewa kekosongan sejati, dan bahkan melangkah lebih jauh untuk menciptakan metode rahasia tingkat 14, dan menjadi dewa sejati yang abadi. Menjadi dewa kekosongan yang sejati dan menjadi dewa sejati yang abadi sulit untuk dikatakan, tetapi tidak sulit untuk dikatakan. Selama seseorang dapat menciptakan metode rahasia tingkat 10 di dunia nyata, itu akan cukup untuk masuk ke dalam dewa kekosongan sejati. Demikian pula, dalam hal alam, mampu menciptakan metode rahasia tingkat ke-14 sudah cukup untuk melangkah ke dalam dewa sejati yang abadi. Yun He, Luo Feng, kapak raksasa saat ini, termasuk leluhur asli yang tertindas,
semuanya dapat menerobos dan menjadi dewa kekosongan sejati kapan saja. Namun, orang-orang seperti Dewa Mata Ilahi, penguasa kota kekacauan, Del, hanya menciptakan metode rahasia tingkat 9, tetapi itu sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menerobos. Sama seperti penguasa alam semesta, dia telah menciptakan metode rahasia tingkat kelima, tetapi sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menerobos dan menjadi dewa sejati. Apakah ini sumber kehancurannya? Kekuatan yang setara dengan kekacauan. Alam semesta yang asli adalah asal mula kehidupan. Itu adalah kehancuran, kelahiran, kematian, pertentangan, kelahiran dan kematian. Yunhe sangat tertarik dengan langkah ini, dan bahkan menarik sebagian pasokan kekuatan suci. Matanya memantulkan lorong putih yang berputar-putar. Beberapa misterinya terus ditemukan dan dipahami oleh Yunhe. Dan di perahu kosmik, inkarnasi kekuatan ilahi di ruang pilar batu berpola hitam terus-menerus berpikir dan memahami di bawah percepatan waktu ratusan ribu kali. Kelahiran dan kematian, berlawanan satu sama lain, dua kekuatan yang sepenuhnya berlawanan, tetapi keduanya pasti saling bergantung. Sama seperti yin dan yang, jika ada yang, pasti ada yin. Dalam kehidupan ada kematian. Jika ada yang baik, pasti ada yang negatif. Jika ada gravitasi, pasti ada gaya tolak-menolak. Dia belum pernah berhubungan dengan sumber kehancuran yang sebenarnya, dan kekuatan kontak baru ini untuk pertama kalinya membuatnya ketagihan. Ledakan. Pusaran gelap dan saluran pusaran putih bertabrakan. Kemudian, ini jalan buntu. Terus-menerus memusnahkan dan memakan satu sama lain. Namun secara umum, pusaran gelap masih memiliki keunggulan mutlak, meskipun Yunhe telah sedikit mengurangi pasokan sejumlah kekuatan suci, melemahkan kekuatan pusaran gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Saluran pusaran putih runtuh inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun pusaran gelap masih membanjiri dan tidak bisa digoyahkan. Saluran pusaran putih itu seperti belalang yang menggunakan lengannya sebagai kereta. Gelombang kejut yang tak terlihat, seperti riak di air, menyebar, menderu, dan menyapu. Tak ada habisnya. Bedi, monster dunia yang menanggung beban terberat dari serangan itu, terhanyut oleh gelombang demi gelombang kejut. Kekuatan monster dunia di tubuhnya terus-menerus dikonsumsi, dan auranya semakin lemah. Ini putus asa. Ia benar-benar ingin membakar dunia di dalam tubuhnya dan menggunakan saluran cahaya dunia untuk melarikan diri dari sini. Bahkan jika ia melakukannya, ia akan turun ke tingkat keempat, dan bahkan tidak akan ragu untuk naik ke tingkat ketiga. Hanya saja, hal itu tidak bisa dilakukan. Di tempat seperti ini di mana segala sesuatunya dimusnahkan, dan di bawah pusaran gelap, saluran cahaya batas tidak dapat terbentuk secara stabil sama sekali. Di dunia yang terbakar, jika dibakar, maka akan terbakar sia-sia. Turun pangkat akan membuat kematianmu semakin menyedihkan, cici. Gelombang kejut terus menderu dan menyapu lapis demi lapis. Bedi seperti sepotong besi panas yang telah direndam dalam air es, dan kekuatan binatang buas di tubuhnya terus-menerus dikonsumsi secara gila-gilaan. Waktunya sangat lama. Setiap saat, terasa begitu lama. Ia mengangkat kepalanya dan melihat saluran pusaran putih yang terus-menerus runtuh sedikit demi sedikit. Ia ingin saluran putih itu segera runtuh sepenuhnya. Meski begitu, konsekuensinya harus menghadapi pusaran air gelap yang menakutkan. Tapi ia tidak peduli lagi, karena terlalu menyiksa. Dengan mengorbankan vitalitas seseorang, ia melepaskan jurus mematikannya, kehancuran. Ia sama sekali tidak memahami prinsip atau misterinya, ia hanya tahu cara menggunakannya. Tapi sangat jelas, kehancuran, kehilangan. Kalah dari pusaran gelap. Tidak, dirinya lah yang kalah dari manusia kuat itu, Hundong Allah. Bedi putus asa dan tampak gila. Sejak lahir hingga saat ini, ia belum pernah mengalami keputusasaan seperti ini, keputusasaan karena hancur total. Saya Bedi, semua binatang buas, saudaraku, aku, Bedi, calon raja, akan segera mati. Saya telah berhasil memasuki level kelima. Tapi, aku masih bukan tandingan mereka. Mereka jauh lebih kuat dari yang kita duga sebelumnya, dan apa yang dikatakan Morosa sebelumnya. Orang yang membunuhku adalah Dewa Gua Humong umat manusia. Ingat, krisis hidup dan mati terbesar bagi kelompok binatang dunia kita telah benar-benar tiba. Umat manusia,
3 orang kuat di lautan semesta yang memperbudak Morosa, telah menyelinap ke sarang kita. Mereka telah memasuki tanah gelap, pedalaman sarang kita. Jika kamu tidak ingin dimusnahkan, ayo bergabung dan bunuh mereka bertiga. Jika kamu tidak ingin dimusnahkan, bersatu dan berperang melawan musuh. Jika tidak, semua monster dunia kita akan jatuh ke tangan mereka. Krisis terbesar bagi klan monster dunia kita. Semua makhluk buas di dunia harus bergabung untuk menghadapi krisis ini bersama-sama. Hahaha, walaupun aku, Bedi, kalah. Aku tidak kalah dari kalian para idiot dan idiot, tapi dari orang-orang kuat di laut semesta, aku, Bedi, ditakdirkan menjadi yang terkuat di antara miliaran binatang dunia. Bagus sekali. Bunuh mereka bertiga. Bedi menyampaikan pesan tersebut kepada semua Realm Beast kecuali Morosa, melalui induksi timbal balik dari Realm Beast. Kemudian, ia melihat ke jalan buntu dengan saluran pusaran putih, tetapi selalu menjaga pusaran gelap menguasainya, dan meraung dengan ganas dan marah, lubang dewa ras manusia. Apakah hanya ini yang kamu punya? Aku tahu kamu tidak mencoba yang terbaik. Ayo, aku kalah, aku menghargai kekuatanmu. Kamulah yang kuat, tapi apakah kamu ingin menyiksaku sampai mati seperti ini? Datang dan lawan aku jika kamu berani. Aku, Bedi, lebih baik dibunuh olehmu daripada disiksa sampai mati seperti ini. Keluar, bertarunglah denganku. Bedi meraung. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Ah, manusia bajingan, beraninya kau meremehkanku. Hancurkan. Bedi yang putus asa mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Segera, pola berwarna darah di permukaan tubuhnya muncul lagi, tapi warnanya sedikit lebih gelap dari sebelumnya. Pola berdarah berputar dan menari di sekitar tubuhnya, tergantung di belakangnya, dan mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun, di bawah gelombang-gelombang kejut, pola darahnya hancur, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tunggu, desis Bedi. Pada akhirnya, pola berdarah itu sekali lagi berubah menjadi bentuk binatang cahaya dan bayangan yang mempesona, besar dan agung, berdiri tegak di tengah semburan gelombang kejut. Bedi dengan cepat melakukan gerakan yang sama seperti binatang cahaya dan bayangan, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya dengan susah payah. Menghancurkan. Saluran pusaran putih lainnya telah lahir. Namun saluran pusaran ini sedikit lebih pendek dan tipis dibandingkan saat saluran pusaran pertama lahir. Dan aura di tubuh Bedi juga melemah hingga ekstrim. Ledakan. Saluran pusaran putih kedua, seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, dengan gila-gilaan menabrak pusaran gelap. Pada saat ini, saluran pusaran putih pertama akhirnya runtuh sepenuhnya. Ledakan. Ini seperti kehancuran alam semesta, dan seperti Big Bang saat alam semesta lahir. Gelombang kejut yang tak berujung menderu ke segala arah. Wow, hahaha. Namun Bedi mengangkat kepalanya, membuka tangannya untuk menghadapi gelombang kejut, tertawa terbahak-bahak, dan meraung, hancurkan. Aku, Bedi, adalah calon raja monster alam terkuat. Meskipun aku kalah, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan binatang buasku dari umat manusia, penguasa Gua Hollow, tidak ada siapapun. Kamu juga tidak bisa, siapapun yang memblokirnya, tidak peduli siapa itu, akan dihancurkan oleh kami. Kamu, dan sukumu, ditakdirkan untuk dihancurkan. Ini adalah takdirmu, takdir yang tidak bisa kamu tolak. Hahaha, menghancurkan, ledakan. Seluruh tubuh binatang buas dunia Bedi meledak dan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Bedi, mati. Ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kehancuran? Ini kehancuran, ternyata. Yunhe memperhatikan dengan cermat, dan klon dewa berada di ruang pilar batu berpola hitam, dengan cermat menganalisis dan memahaminya di bawah percepatan ratusan ribu kali waktu. Binatang dunia Bedi mengaum seperti orang gila. Dia secara alami menyadarinya, tapi dia tidak repot-repot memperhatikannya. Tepat ketika dia masih sedikit menyesal, saluran pusaran putih yang mewakili kehancuran akan runtuh dan menghilang sepenuhnya. Binatang dunia Bedi sebenarnya menggunakan penghancuran untuk kedua kalinya. Hal ini membuat Yunhe merasa sangat terkejut. Benar-benar. Mereka sedikit enggan untuk membunuhnya. Ledakan. Saluran pusaran air yang mempesona langsung menghancurkan segalanya dan bergegas ke arahnya, menghancurkan semua yang dilewatinya. Sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi jalur pusaran air yang melambangkan kehancuran ini. Namun,
Ketika ia menabrak pusaran gelap dengan ganas, tidak diragukan lagi ia terhalang. Itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Yunhe menatap tajam, dan keluaran kekuatan sucinya tidak bisa tidak melemah lagi. Dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan kehancuran ini menjadi lebih lemah. Tetapi meskipun kekuatannya semakin lemah, ia masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta kecil milik Dewa Sejati. Serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga listrik terhebat dari Dewa Kekosongan Sejati. Ini sangat misterius, sangat misterius. Yunhe dipenuhi dengan kegembiraan dan menikmatinya. Bahkan ketika monster dunia Bedi meledak, dia bahkan tidak memperhatikannya sejenak. Jika kamu mati, kamu akan mati. Itu hanyalah binatang buas dunia. Dia menganalisisnya melalui penelitian yang konstan dan cermat. Pemahaman tentang asal-muasal kehancuran menjadi semakin jelas dan mencerahkan. Menyaksikan dan menolak dua kehancuran, manfaat yang diterimanya sungguh mencengangkan. Yunhe bahkan merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan ambang batas dalam hal ranah. Dia merasa setelah pertempuran ini, selama dia mencernanya sedikit, dia akan mampu menciptakan teknik rahasia tingkat 14. Alam Tuhan sejati yang kekal. Perlu dicatat bahwa begitu dia mencapai tahap ini, sangat sulit untuk mengambil langkah maju. Bagi banyak dewa kekosongan sejati, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Setiap kemajuan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipahami dan diakumulasikan, dan mungkin tidak berhasil. Apa yang didapat Yunhe kali ini bukan sekedar peningkatan sederhana di dunia nyata, tapi juga akumulasi ilmu. Dia menyadari asal mula kehancuran dua kali sebelumnya. Dewa sejati, dewa kekosongan sejati, dewa keabadian sejati, bagaimana cara meningkatkan diri di dunia nyata. Yang pertama adalah hukum persepsi normal. Yang kedua adalah menyaksikan evolusi alam semesta kecil Anda sendiri. Alam semesta kecil milik Tuhan yang sejati terlalu kecil, dan misteri yang terkandung dalam evolusi secara alami rendah. Seperti kelahiran dan kehancuran alam semesta asli, misteri yang terkandung di dalamnya begitu mendalam sehingga tak terhitung banyaknya orang kuat di benua asal yang ingin menyaksikannya. Ini juga alasan mengapa tamu gunung meminta Yunhe dan Luo Feng untuk mengajukan permintaan itu sesuai dengan kehendak asli alam semesta yang asli. Kelahiran dan kehancuran alam semesta asli mewakili dua kekuatan yang sepenuhnya berlawanan. Adapun kesempatan untuk mengamati dan mengalami ini, kita harus menunggu hingga akhir era reinkarnasi ini sebelum kita dapat secara sadar mengintegrasikan dan merasakannya. Yunhe kini sudah bisa memahami sesuatu terlebih dahulu, yang tentunya akan sangat membantunya untuk mengamati kelahiran dan kehancuran alam semesta asli di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.